Kalau di tentara tuh bisa nggak sih ngolah komandan tuh sebenarnya jenderal? Dana Ya sebenarnya ada juga yang seperti itu. Tapi menurut saya tidak akan langgeng. Tidak akan langgeng seperti itu. Bukan. Kalau orang Sumatera Barat kita yang sedikit ini ya kita belajar beradaptasi dengan kultur yang lebih dominan. Belajar bukan berarti ikut arus. Ini tantangan ke depan yang kita tentu titipkan ke para pemimpin-pemimpin muda Minang ke depannya untuk mampu merubah stigma ini. Kita harus berkolaborasi, harus bersatu. Jenderal terakhir, sifat Pak Jokowi yang paling Minang yang jenderal ketahui apa? Itu tadi saya bilang. Beliau walaupun bukan orang Minang tapi rasojo paresojo tinggi. Oke, welcome to Total Politik dan welcome to Ruang Temu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Wah, rame. Udah lama nih kita nggak rame-rame gini ya. Mantap. Ya, sejak Bang Hasan jadi menteri ini udah lama kita nggak ngumpul-ngumpulin orang gini ya. Ini biasanya beberapa kali pemilu terakhir nggak jadi deh, ini ada kejelasan. Kok tadinya briefnya nggak ngomong politik katanya. Kenapa jadi ngomong politik? Ya kan Pak Kostrat harus ngomong politik kebangsaan, politik pelayanan, integrasi bangsa. Ya, kita kenalkan dulu, Din. Ya, dari samping lu lah. Ya, samping kita ada seorang jenderal, self-made jenderal. Ya. Apa tuh? Yang self-made. Oh, self-made. Ya, self-made jenderal. Dan beliau ini sudah selalu viral di bulan Mei. Karena ada fotonya yang ikonik pas demo 98 itu, Bos. Oh, yang diposting oleh Wisnu Nugroho. Iya. Enggak tahu tuh menghambat karir atau akan mempercepat karir tuh enggak tahu tuh. Betul. Dan buat kami wartawan Istana Kepresidenan dulu waktu beliau berkarir lama di istana sebagai dan grup A macam-macam pas macam-macam lah karir. Oh, jadi Anda pernah bekerja di istana? Pernah. Oh iya benar. Benar berarti. Dan beliau ini dikenal yang membawa, kalau Pak Jokowi itu presiden yang humanis, presiden yang merakyat, itu diwujudkan, diejawatakan oleh tentara-tentara atau pas pampres-pampresnya yang juga humanis banget. Oke, kita perkenalkan dia the one and only Pangkostrat kita, Jenderal Muhammad Hasan. Wah. Kalau di sini mulai bintang 1 ke atas udah kita panggil jenderal. Ya, udah nggak ada letjen, brigjen, maijen, tengjen, kita nggak ada. Pokoknya jenderal. Darah itu merah jenderal. Sebelahnya. Abang kita. Perwakilan Totpol di istana. Ya. Perwakilan karena kita dituduh perwakilan Hasan di luar istana kan, itu masalahnya. Lebih baik kita akui sekalian. Masalahnya Bang Hasan ini nggak mau mengakui kita kan. Kitanya sih bangga mengakui abang. Iya, tapi itulah gua kecewa pinnya dicopot ini loh, padahal yang bisa mengalahkan bintang 3-nya. Pin itu bisa dibeli di Senen, Dit, gampang. Tapi tanggung jawabnya yang enggak sih. Umbang-umbangan ini Bang, klise. Ini gara-gara habis ketemu Bang Dasko tadi nggak berhenti nih, mulut manis kita nih Bang. Iya. Ya, ini salah satu juga orang Minang yang membanggakan juga ya. Iya, ada di kabinet. Iya. Ada lagi nggak sih selain beliau di kabinet orang Minang? Belum, kabinet nanti setelah 20 Oktober. Lu nggak nganggap ini? Oh iya, ini kabinet juga ya, betul. Ajar lu. Oke. Ini insubordinasi ini Bang, ini bahaya. Iya. Oke. Bang Hasan Hasbi. Wah, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. PCO, Presidential Communication Office. Gua masih suka nyebutnya CPO. Kelapa sawit nih, Bang. Kalau PCO kan masalah, menangani masalah. CPO itu kan solusi. Karena paling gede menyumbang PDB Bang sampai saat ini dia sektor itu. Nah, yang ketiga, Dit. Wah, ini dia nih. Ini yang paling orang penting nih. Ini pernah jadi bos gua nih dulu. Bos gue juga. Iya, ini pokoknya masternya hospitality. Iya. Pelayanan. Hospitality culture. Dan beliau selalu punya teori traffic puller. Wah, jadi bikin sesuatu harus ada traffic pullernya kan? Betul. Dan beliau sekarang mengepalai atau mendirekturi super holding BUMN untuk pelayanan. Iya. Kalau Anda main ke Nusa Dua, Leisure. kemana lagi? Nusa Dua,
Banyak lah. Semua Banyak, airport di bawah beliau. Angkasa Pura, hotel-hotel ada di bawah beliau. Bukannya hotel BUMN mau dibubarin semuanya? Iya, nanti beliau nggak tahu bubar apa enggak. tergantung lebih ke Bang Hasan dan Jenderal Hasan. Ya. Oke, Langsung saja kita akan perkenalkan The Great Doni Oscaria. Dengan kacunya ini kan? Dengan kacunya ini, emang kelas bos. Iya. Yang terakhir gue lihat kayak gini Johnny Plate bos. Kan bos. Tolong dong. Iya benar kan? Iya. Apalagi Dinda? Apalagi ya? Apalagi kau tanya? Ya. Saya tidak hanya menghadirkan 5G tapi juga G5. Kamu ngerti kan G5 ya? Gulfstream pesawat ini loh bos. Dia pakai itu kan. Oke. Kita langsung ke Jenderal Hasan, Din. Ya. Sebuah pertanyaan pertama gitu. Jenderal Hasan ini dari Sumatera Barat itu kapan pergi pertama kali, Jenderal? Silakan Jenderal. Dan apa yang menggerakkan Jenderal itu untuk pergi dulu? Ya. Dinaikkan dulu Jenderal. Boleh menjawab biasanya tapi mic yang ikutin Jenderal. Kalau Jenderal pegang hidup sendiri biasanya jalan. Iya. Atau udah ada 3 kopral yang biasa naikin ya, silakan. Sebenarnya yang pergi duluan itu bukan saya, tapi orang tua saya. Jadi orang tua saya itu sudah merantau dari Bukit Tinggi, dari kampung itu sejak tahun 60-an ke Bandung. Jadi bapak saya itu masuk tentara dari Bandung, sehingga beliau menjadi seorang bintara di Siliwangi, sehingga saya lahirnya di Bandung. Dari Bandung. Kemudian sampai dengan SMP kelas 2 saya pindah ke Padang. Karena pada tahun 84 bapak saya meninggal. Jadi saya udah anak yatim dari umur 13 tahun. Nah setelah itu ibu saya berusaha to survive di Bandung selama setahun, hanya gak kuat pindah pulang kampung oleh gitu. Sehingga saya pulang kampung lah, sekolah lagi, lanjut ke SMP di SMP Simpang Canduang namanya di Kabupaten Agam. Nah, setelah itu baru lulus masuk SMA di SMA Ampe Angke Canduang di kampung juga. Istilah saya lulusnya SMA Parak Batuang namanya itu. Karena di bawah pohon bambu semuanya itu. SMA Lambah, maksudnya karena di Desa Lambah namanya, SMA Ampe Angke Canduang. Dari situlah saya SMA, kemudian masuk AKABRI dari situ. Jadi perjalanan saya dari Bandung kembali ke kampung, menamatkan SMP, SMA, dan kemudian masuk Akmil. Tahun 1990 saya masuk, lulus tahun 93. Katanya Jenderal juga sebenarnya punya cita-cita pengen jadi jurnalis sebenarnya. Ya sebenarnya saya hobi nulis dari dulu kan, dari SMP saya nulis, kemudian juga saya satu redaktor majalah dinding di SMA kan. Memang cita saya pengen jadi wartawan dulu tuh. Karena saya waktu lulus SMA itu, saya selain ikut masuk Akmil, juga saya ikut Sipenmaru waktu itu, Sipenmaru. Tapi karena ini Sipenmaru nih Gen Z nggak tahu nih artinya apa. Sipenmaru nggak tahu ya Sipenmaru ya. UMPTN. Itu juga itu mereka nggak juga tahu ya. Udah. Bawah lagi SPMB, bawah lagi SBMPTN apa gitu kan ya itu. Sistem penerimaan mahasiswa baru Sipenmaru. Iya. Ujian masuk universitas lah. Tapi kan waktu itu karena ya lebih kepada desakan ekonomi lah, karena kakak saya sudah kuliah, adik saya masih SMP, saya nomor 3 dari 4, sehingga ya saya lebih memilih untuk masuk Akmil, karena sampai Akmil saya lulus terus sampai dengan selesai, hanya saya udahlah tinggalkan cita-cita yang sebelumnya menjadi wartawan, ya udahlah saya masuk Akmil akhirnya. Kan orang Minang yang jadi tentara itu kan nggak banyak referensi sebenarnya Jenderal. Apa yang membuat Jenderal itu berpikir ini bisa jadi sebuah jalan hidup gitu, dan bahkan sampai ke titik hari ini gitu? Ya kalau bicara orang Batak yang jadi jenderal udah banyak kan gitu. Ya sebenarnya kan nggak ada pilihan. Pilihannya yang mungkin yang paling memungkinkan waktu itu ya masuk Akmil karena itu tadi, karena saya udah anak yatim, kemudian ibu saya harus menanggung 4 orang anaknya, yang masih ada yang sudah kuliah, ada yang masih SMA, masih SMP, kayak adik saya masih SMP, kemudian ya hanya saya, karena saya ada kesempatan masuk Akmil, saya ikut, hanya lulus terus, ya udah itulah pilihan terbaik yang saya dapatkan waktu itu, dan hanya karena pilihan itu sudah harus saya ambil, ya saya all out di situ aja sampai dengan sekarang seperti itu.
Ya, buat kalau ada orang yang generasi saya ini mau masuk ke militer, Jenderal, dari awal itu apa value yang paling penting harus dipegang bagi seorang prajurit itu? Ya sebenarnya kan sama saja kita masuk ke suatu profesi itu sama saja. Yang penting kita betul-betul punya niat yang kuat, tekad yang kuat, kemudian ya prinsipnya orang lain bisa kenapa saya tidak gitu seperti itu. Dan yang mendorong saya untuk terus berkarya karena di bawah situasi hanya kita membawa supaya kita lebih tangguh di situ ya kita menempa diri sebaik mungkin mengikuti apa yang sudah digariskan, kemudian juga kalau bisa lebih ya kita lebihkan sedikit kemampuan kita gitu. Iya. Di awal-awal beranjak dewasa kan Jenderal Hasan kan merasa bahwa kayaknya bakat kita nih atau karir kita kayak lebih bagus di dunia jurnalistik gitu kan, passionnya di situ. Sekarang akhirnya jadi tentara, jadi Jenderal Bintang 3. Di titik ini Anda akhirnya lebih menyadari Anda lebih bagus penulis atau lebih bagus perang gitu sebenarnya Jenderal. Iya. Ya dua-duanya bisa saya pelihara lah seperti itu. Tapi bagi saya sebenarnya yang paling membuat saya bisa bertahan dan mungkin survive sampai dengan kondisi sekarang adalah ya karena orang Minang itu mandiri. Ke SMP kan kita sudah keluar dari rumah, tidur di surau saya kan, belajar ngaji, belajar silat di situ, belajar ilmu adat sedikit ya itulah sebenarnya itu yang mungkin sekarang udah banyak hilang di anak-anak muda sekarang. Mungkin begitu ya mungkin Pak Doni apa ya, karena kan dulu sebenarnya filosofi Minang itu sudah SMP itu ya keluar dari rumah, bukan keluar kabur bukan, tapi tinggal di surau, bawa sarung, bawain segala macam tidur di surau, belajar ngaji di situ. Kemudian ada guru silat, belajar silat di situ, sama belajar apa namanya petata pasambahan Pak ya, belajar adat di gelanggang seperti itu dan itulah menghasilkan. Makanya kan sebenarnya kan dulu kan produk orang Minang ada 3, nenek mama cerdik pandai sama alim ulama. Makanya tokoh-tokoh Minang yang lama tuh identik dengan itu semua. Contoh Buya Hamka itu memang seorang ulama, seorang cendekiawan dan juga seorang negarawan. Dan itulah produk-produk orang Minang sebenarnya yang seharusnya kita pelihara sampai sekarang seperti itu. Nah, Jenderal, ini sebagai orang Minang yang memegang kultur dan tumbuh dalam kultur Minang ini, kan Jenderal ketika berkarir di militer harus berhadapan dengan kekuasaan kita yang logiknya sangat Jawa sebenarnya. Ya gimana ngadepin Jawa-Jawa kayak Budi ini di dalam struktur keprajurutan ini. Dan ya. komandan kan banyak Jawa-Jawa. Iya, Pak Prabowo juga atasannya Jenderal kan dulu kan. Iya. Di Kopassus kan ada Pak Hendro, Pak Wismoyo, ya kan, Pak siapa lagi tuh, Agung. Ya sebenarnya kan karena kemandirian kita tadi gitu, kemandirian kita tadi dalam menyikapi berbagai hal itu yang kita harus perkuat dalam diri kita gitu. Karena kita dibekali ya kita isinya nyebrang lautnya bisa hidup di mana-mana seperti itu kan. Ya. Apalagi mungkin di tentara yang sudah ada fasilitas segala macam, hanya ikuti perintah aja kok. Sebenarnya kan tentara itu kan gampang aja sebenarnya tentara itu kan. Perintah ke sana katanya kan. Perintah lari kita kan seperti itu kan. Tanggung jawabnya di komandan ini ya. Iya kan seperti itu memang kita diajari masalah hal-hal kecil seperti itu karena kita memang melakukan terbaik yang diperintahkan oleh atasan kita. Sehingga kita punya nilai di depan atasan kita kan. Kan kadang-kadang kan kalau terlalu mandiri ini kalau ada perintah banyak improvisasinya biasanya. Jenderal ya kan diolah dulu perintah ini kan. Ya itulah makanya jangan mau diolah seperti itu kan. Saya yakin ya seburuk apapun orang melihat kita, tetapi kalau kita punya nilai di mata mereka, saya yakin mereka akan tetap ya ini bagus. Nah, gitu. Jenderal, ini pertanyaan menarik nih. Tadi olah dari Ari nih. Kalau di politik dan dunia bisnis ini kan mengolah ini bagian dari urat nadi dan nafas keseharian ya kan. Kalau di tentara tuh bisa nggak sih ngolah komandan tuh sebenarnya, Jenderal? Ya sebenarnya ada juga yang seperti itu. Tapi menurut saya tidak akan langgeng. Tidak akan langgeng seperti itu. Kan banyak contoh teman-teman saya yang mungkin ya suka jilat-jilat lah segala macam, tapi pada akhirnya pada saat dia mengharuskan dia menghadapi suatu masalah dengan kemampuannya dia nggak sanggup. Kan seperti itu gitu. Ya kita mungkin diberitakan memang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang diberikan sama kita laksanakan dan tidak ada melenceng dari itu. Ya kita jadi tough lah lama-lama kan karena bertahap. Tentara itu kan kita memimpin dari mulai kecil, agak sedang, besar sampai dengan memimpin yang ribuan pun kadang kita sanggup seperti itu gitu. Karena kita di tempat dari bawah. Tapi idealisme kita dalam memimpin, dalam berbuat dan bertindak tuh jangan luntur seperti itu. Oke. Nah kita ke Bang Hasan nih Bang. Bang Hasan, gimana Bang Hasan melihat? Iya nih. Iya kan. Satu Bang Hasan, satu Jenderal Hasan kita bedakan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita panggil Bang, jangan dua-duanya nengok. Bingung kita. Iya. Atau Abang mau jadi jenderal juga?
Jenderal Bisa juga. sini lah paling enggak kan. Iya bang. Bisa bang jadi kodim-kodim Iya. pejaten nih bisa lah. Iya. Deddy Tinggal- Kobuzer aja iya. bisa tituler bang. Iya. Iya. Prajurit katanya 400 kalau call tuh, tapi Dedi dikasih 5 aja kan. Iya. Tapi jenderal tituler tertinggi itu orang Solo. Siapa? Siapa bang? Khairul Saleh. Oh iya, Bang. Waperdam. Perdam. Itu jenderal tituler. Kalau Deddy Kobuzer kan letkol tituler. Letkol. Kita pernah punya jenderal tituler. Orang Sumatera Barat. Oh, Khairul ini Saleh. fakta menarik nih. Iya. Jenderal Hasan aja belum tahu. Oh masa sih gue? Dari abang nih tahu ya. Di manual book Akmil nggak ada tuh bang ya. Memang. Jenderal tituler itu. Nah, boleh di browsing kok, boleh di googling. Iya, 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 iya. Ini pertanyaannya apa? Nah pertanyaannya bang, Sampai lupa ini nanya gitu. di politik ini gimana bang? Kita ini kayaknya agak sedikit nih sekarang bang, gitu. Ya kan? Dan menghadapi Kita nih siapa Ri? orang Minang maksudnya. Pertanyaannya sama, gimana caranya di politik yang menghadapi kulturnya yang sangat Jawa ini? Kalau Bang Hasan tadi perintah jangan diolah-olah, katanya kan lurus-lurus aja, pasti orang akan percaya kita. Gitu. Karena kita bang Total Politik ini sejak berdiri 4 tahun lalu kita diskusi setiap harinya, yang paling sering topik diskusi adalah membaca tanda-tanda dan simbol-simbol dari Pak Jokowi. Iya. Nah itu tadi ya. Iya kan? Saking rumitnya kan Iya. kekuasaan ini kan. Iya. Kalau membaca tanda-tanda dan simbol Pak Jokowi, Jenderal Hasan paling jago karena Jaguar dan grup A. Nah, itu udah paling jago tuh. Nah, sebenarnya kita itu cuman kalau yang dari Sumatera Barat itu kebiasaan mayoritasnya itu mungkin berbeda dengan saya, berbeda dengan Jenderal Hasan. Kalau abang kita Jenderal Hasan ini walaupun dididik dengan kultur Minangkabau tapi kemudian bisa beradaptasi, berada tertib di sebuah organisasi besar, di barisan yang besar. Nah itu melawan kearus utamaan di Minangkabau yang biasa tagak surang. Berdiri sendiri. Ya, kemandirian tadi. Kemandirian itu lebih sering dijawantakan berdiri sendiri. Walaupun kemudian misalnya begini, misalnya kita ikut kakak kita yang punya toko, tapi 2 tahun 3 tahun kita punya cukup modal, kita buka toko di sebelah toko kakak kita. Itu namanya berdiri sendiri itu namanya. Ada produk yang mirip-mirip bang. Nah, itu namanya. Tapi ditafsir sama Jenderal Hasan kemandirian tadi bang itu bang. Nah, Bang Jenderal kan bahasanya bahasa tertib. Kalau saya bahasanya bahasa ini, bahasa politiknya tuh tagak surang tuh. Berdiri sendiri itu adalah kalau nggak sanggup beli bikin toko di sebelah kakak kita punya toko, di depannya kita gelar tikar. Jualan kita di depan toko kakak kita. Itu kemandirian juga itu. Nah, Kayak lembaga survei juga gitu bang ya. Kan banyak yang sendiri satu. Bukan itu ya. Oh maksudnya bukan itu. Ini lebih ke keluarga. Belum selesai masalah itu iya, bro. iya. Sorry bang. Aku pikir sama gara-gara itu. Maaf. jadi, tapi ada yang dilupakan tuh kemampuan beradaptasi. Beradaptasi di sebuah organisasi besar tentu juga kalau kita mampu mencapai titik yang puncak kita juga jadi besar. Nah, tapi kesabaran ini nggak banyak yang punya itu. Termasuk kita dari Sumatera Barat. Jadi kita itu kesabarannya 2 tahun 3 tahun, setelah itu berprinsip lebih baik kita jadi kepala cacing daripada jadi buntut ular. Padahal kepala cacing ini kita kibas buntut ular mati dia. Nah, yang kayak ini soal, tapi ini banyak dipakai. Kenapa ini pada tertawa? Karena tahu ini bahwa ini benar gitu loh. Karena relate. Kalau yang saya omongin nggak benar nggak akan ketawa mereka karena nggak relate. Nah kalau ini Ya. Relate. Jadi Kalau Doni Askariani memilih jadi leher naga deh bang. Sekarang ya. nah kan karena sabarnya Bang Doni Iya. sampai kepala naga. Iya. Ya. Ntar lagi naga ke-10 bang Doni Naga ini bang. Jadi ada perlu kesabaran gitu. Jadi kadang-kadang saking egaliternya kita dari Sumatera Barat itu kesabaran untuk berbaris itu yang nggak ada. Kesabaran untuk berada dalam sebuah organisasi mengikuti jenjang karir itu. Makanya jadi filosofi kepala cacing dan buntut ular ini yang paling sering nih digaungkan. Jadi untuk sebagai bentuk, saya nggak bisa diatur-atur sama orang. Karena saya nggak bisa diatur-atur sama orang, saya jadi kepala cacing aja. Gitu. Karena kalau jadi buntut ular saya ada yang ngatur, di depan saya ada kepala ular.
misalnya, atau kepala naga di depan saya gitu. Nah, ini yang membedakan kita mampu beradaptasi apa enggak. Itu juga mungkin yang nyebabin Sumatera Barat tuh nggak mampu membuat imperium yang besar. Imperium bisnis maupun imperium kekuasaan pada waktu itu. Dulu kita punya kerajaan itu yang berdaulat tuh nagari-nagari, konfederasi. Kalau nagari menolak perang, raja nggak bisa perang. Kalau duduk nenek mama tuh kami nggak mau perang katanya, ya raja nggak bisa perang. Raja hanya bisa ekspansi perang kalau nenek mama dari wali negara itu bilang, iya kami siap perang. Ini kayaknya abang yang jenderal ini ngomong perang ini. Ya, Apa bisa jenderal gitu. Hasan nggak ada ngomong perang dari tadi. Sejak bergaul. Nah, tapi imperium besar juga begitu. Dalam sisi bisnis juga kadang-kadang kemandirian dan loyalitas itu juga ini. Makanya kita jarang menemukan, mungkin sudah lama ya. Mungkin terakhir siapa yang paling besar kita? Mungkin Pak Hashim Ning, Aminuzal Amin. Setelah itu susah kita nyari yang dari Sumatera Barat yang betul-betul Best 20 Konglo nggak ada sekarang ya? gitu. Mas Bang Doni? Nggak ada. Jadi Arah sumut bos. Iya makanya Pak Kalau Cete- Sumando Pak Cete ada. juga Sumatera Utara. kalau Sumando ada. Iya. Pak Boy Tohir Sumando. Iya. Oh iya. Istrinya orang Minangkabau tapi kan Sumando. Sumando. Ya, Pak Kala Pak juga Yusuf Kala Sumando. itu Sumando, tapi itu Pak Sofian Wanandi kan Padang. apa? Iya kan Sumatera Barat Sofian Wanandi. Oh iya, tapi itu campuran tuh. Oh iya Nah, benar. itu campuran. Ada gen-gen imperiumnya dari gen-gen imperiumnya ada. Gen-gen Ada geng sencennya Bang. ya, gitu. Gen-gen imperiumnya itu ada. Gen imperiumnya ada kalau yang kayak gitu. Jadi kalau kita dari Sumatera Barat ini memang harus mulai, kalau berhadapan dengan kultur besar, kultur dominan, kita akui saja, kita adaptasi. Jadi kata-kata Idrus Marham itu benar itu. Iya. Kalau kurang kuat, adaptasi kita. Nah, kalau kita jadi mau misalnya eksis besar, bisa punya punya peran di bagian imperium yang besar. Nah, itu memang kita harus beradaptasi dengan budaya yang lebih dominan, jumlah yang lebih dominan. Jangan melawan terus. Kalau melawan terus tuh sudahlah jumlah kita sedikit. Nah, orang kayak saya ini jumlah yang sedikit di antara kelompok yang sedikit itu juga. Orang yang kayak saya ini jumlah yang sedikit dari kelompok yang sedikit. Tapi nanti kan ini menunjukkan, kalau saya sih role model kalau dari perjalanan karir buat saya itu Jenderal Hasan. Karena nggak banyak orang Minangkabau tembak langsung nih yang sekolah di Sumatera Barat, walaupun sempat di Bandung lahir tapi kan dari Sumatera Barat dan segala macam, yang juga kehidupannya gini, kehidupan pasti nggak gampang, pasti kehidupan sulit lah. Karena saya percaya guratan-guratan susah hidup itu tergambar dari wajah kita, walaupun kita setinggi apapun pangkat kita hari itu tergambar, Bang. Iya. Kalau Jenderal Hasan menurut Abang? Ada guratan susahnya. Ada guratan, Saya ada ya. guratan susah. Bang Doni nggak ada. Udah. Kalau Bang Doni nggak ada gurat susahnya nggak ada. Dalam bisnis nggak salah Bang, ada tapi memang dalam bisnis hospitality itu harus di backup. Dihilangkan. Iya, perawatan ini bang. MS Glow dia. Betul. Nih, guratan-guratan susah. Nah, perjuangan itu. Jadi menurut saya perjalanan itu yang bisa beradaptasi seperti Bang Hasan, Bang Jenderal Hasan. Nah, itu yang jadi role model kita nih. Kalau orang Sumatera Barat kita yang sedikit ini ya kita belajar beradaptasi dengan kultur yang lebih dominan. Belajar bukan berarti ikut arus, tapi beradaptasi supaya kita nggak selalu tagak dengan kalah. Nah, jiwa-jiwa heroik, tagak dengan kalah tuh. Apalagi nih Bang. Ini jiwa heroik itu suka berdiri membela yang kalah gitu. Maksud abang dukung Anies Baswedan? Bukan, dalam konteks apapun lah. Ya makanya menang kan ya. Dalam konteks apapun lah. Jadi kalau gitu nanti kita memang terkurung di di pikiran dan budaya kita saja. Sementara budaya-budaya yang maju itu biasanya budaya membuka diri. Budaya membuka diri itu yang bisa maju. Kalau kita tidak pernah membuka diri termasuk kultur dari luar, pemikiran dari luar, budaya dari luar, ya kita nggak bisa maju karena kita selalu terkurung dengan dan selalu puas dengan apa yang sudah kita miliki hari ini. Kira-kira gitu. Problemnya berbaris ya berarti ya. Kalau saya pendukung order, tertib. Nah, tertib itu berbaris. Nah bang, Gitu. ini kenapa biasanya kalau di komunitas Minang ini pengalaman saya bang ya. Saya main bola sama banyak komunitas yang bikin saya cedera 1 bulan tuh kalau main sama orang-orang Minang bang. Lebih kompetitif gitu dan merasa mereka itu profesional gitu bang.
Saya kena tackle belakang tuh kemarin sama orang Minang, Bang. Jadi sepak bola rap-rap tuh bukan di PSMS Medan ya? Enggak ya? Itu kalau filosofinya. Kalau ini kan di permainan kehidupan aja gitu. Saya Abang nggak pernah tahu kalau main menyebut- bola karena saya nggak ngerti main bola itu. Pernah Abang sebut Cido Mancido segala macam itu kan yang paling sering Abang tweet-tweet itu dulu kan. Ya kalau soal itu gini, ini kebiasaan lagi. Jadi kita suka berebut di kolam yang sama. Jadi kalau ada kelihatan satu orang kita, oh banyak ikan di kolam itu. 30 orang nyerbu di kolam itu, ya nggak cukup untuk berbagi. Dia nggak nyari kolam lain, oh banyak dia dapat di situ, ya kita nyerbu di situ juga gitu loh. Ya sikut-sikutan kita. Jadi nggak banyak tempat kita berbagi. Jadi ketika misalnya terjadi kelangkaan scarcity itu, kelangkaan sumber daya, adalah itu yang saya sebut cido mencido itu, stabbing itu, backstabbing itu karena kita rebutan di kolam Yang sama. di kolam yang sama. Kolamnya nggak banyak, ikannya cuma 10 ekor, kita 30 orang berebut di situ. Kadang ngelihat ada satu orang dapat ikan di situ. Kita nggak mau cari lagi di situ aja juga kita gitu. Jadi kebiasaan untuk enak hidupnya kayak gitu. Ya kita mau contoh dia juga. Sama kayak tadi juga. Dia ikut abangnya buka toko di sini, di sebelah abangnya dia buka toko. Itu etnografi Abang batin itu Bang. Itu agak nyatar ya. Iya, nyata. Itu yang bikin juga kolamnya jadi ikan Bahkan yang diambil. abangnya yang nyuruh buka di sebelah. Kadang-kadang berarti kurang mikir juga, biar masih dipantau gitu, masih dipantau. Jadi padahal itu mengurangi rezeki kita yang kayak gitu-gitu. Jadi tapi yang lebih bagus tuh tertib dalam satu barisan. Jadi kita topang terus. Kalau kita berkeluarga berbisnis ya topang terus. Ajak yang lain berbisnis sampai gede. Padahal filosofi rumah makan Padang di Padang kan nggak ada. Tapi restoran rumah makan Padang filosofinya itu. Semua kalau mau bangun imperium rumah makan Padang dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu keluarga semua. Dari mulai tukang cuci piring, sampai tukang masak, sampai kasir, itu keluarga semua. Pulang kampungnya sama berarti ya. Ya pulang kampungnya tutup rumah makan Padang. Kalau dia pulang kampung Enggak ada tutup. shift 1, shift 2 tuh Bang. Enggak ada shift 1, shift 2. Dan itu nanti sudah ada perhitungannya. Dan jatahnya dibagi harian. Keuntungan rumah makan Padang itu nanti dibagi harian tuh sudah ada poinnya masing-masing, dari tukang cuci piring sampai kasir sampai tukang masak sudah ada hitungan. Tapi sebenarnya semangatnya ada, tapi semangat di level mikro aja. Udah keluar dari rumah makan Padang itu nanti ada yang sudah cukup tabungannya kan, buka rumah makan Padang, dia sebelah rumah makan Padang. Oke. Nih sebelum kita tanya perspektifnya entrepreneur Doni Oscaria ini, gue mau kembali ke Jenderal Hasan dulu. Iya Jenderal, coba ada komentar nggak soal kemauan dan kemampuan berbaris ini orang-orang Minang ini yang tadi Bang Hasan secara etnografi udah menjelaskan dengan sangat baik gitu. Gimana Jenderal Hasan melihat fenomena yang sama apa enggak? Dan anomali artinya Minang di tentara akhirnya jadi agak problematik dong sebenarnya. Ya sebenarnya nggak saja kalau kita masih memegang semua norma yang kita yakini benar kan sebenarnya kan. Banyak contoh lah, mungkin dari dulu juga memang sudah banyak jenderal dari Sumatera atau dari Minang juga yang memang mungkin berkiprah di militer kan. Tapi nggak tahu mungkin karena dulu memang minoritas dan juga kebanyakan dulu kalau kita lihat kan memang di Minang itu panutannya kan kebanyakan cendekiawan, politikus dan lain-lainnya kan. Kalau kita lihat ya sekarang kan kalau pahlawan Minang itu semua cendekiawan ya. Hampir semua cendekiawan, yang angkat pedang cuma satu. Cuma Imam Bonjol. Yang lainnya panutannya cuma tokoh-tokoh yang memang menggunakan akal pikir otaknya dan juga ilmunya yang untuk memberikan sebuah keilmuan yang mereka pelajari kan. Tapi untuk sehingga kan kita kalau di militer yang panutan kita ya mungkin nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau saya ya selama kita masih bisa mempertahankan idealisme kita dengan semua aturan yang ada tadi, itu ya kita akan lancar-lancar aja. Karena memang kita ya itu tadi satu lagi filosofi Minang yang satu ya kita pandai jatuh lah sebenarnya kan. Apa tuh? Pandai jatuh badan misalkan. Ya saja kan ya kita kan walaupun jatuh tapi kita tahu cara jatuh bagaimana gitu, tapi bisa bangkit lagi seperti itu. Itu kan tidak semua juga, mungkin orang melihat saya kan sudah bintang 3, udah Pangkosa, tapi kan perjalanan saya di bawah juga banyak jatuh bangun juga. Betul. Sebenarnya itu. Tapi kita mempertahankan idealisme kita dan juga istilahnya ya karena mungkin
tiap orang berbeda lah menjabarkan semua keilmuan yang didapat di tentara itu. Cuman satu hal yang mungkin yang paling kurang bagus kalau di Minang jadi tentara itu, jadi tentara jangan manggaleh. Apalagi tuh Bang? Nggak boleh jualan. Oh nggak boleh jual. Karena itu akan merusak ilmu kita jadi apa? Jadi ya mohon maaf lah, kadang mungkin makan uang anggota ataupun apa korupsi kecil-kecilan situlah. Berentrepreneur nih Ya, karena kita Itu tugas Doni Oscari aja tuh entrepreneur. ya tentara tuh kan gajinya kecil kan, karena juga ada nilep dikit-dikit lah di mungkin uang anggota seperti itu. Karena itu kan yang nggak boleh. Banyak juga yang mungkin karena dia ada kesempatan untuk istilahnya dapat uang di situ, kemudian di tentara pun ada mungkin dia di satu daerah yang misalnya yang punya potensi, kayaknya dia lebih cenderung berbisnis di situ daripada tugas-tugas pokoknya gitu loh. Ya saya mengalami kayak saya pernah di Aceh, pernah di mana, ya banyak pulang-pulang yang membuat kita akan bisa lebih kaya daripada penghasilan kita lebih besar pada gaji kita gitu loh. Tapi kalau kita fokus ke sana kan ya kita akan hilang idealisme kita sebagai seorang tentara seperti itu, sebagai seorang militer yang punya anggota sekian banyak. Dan juga kadang juga kita bisa memanfaatkan anggota kan. Anggota suruh jaga di sana dapat duit lah kita kan. Bisa kayak gitu, tapi kan tidak saya lakukan seperti itu. Supaya istilahnya menjaga mentalitas kita supaya tetap bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya gitu. Paten. Kita ke Dadoni. Betul, itu sebenarnya bukan korupsi, itu inovasi sebenarnya kan. Mungkin aja. Gue nggak ikut-ikutan. Enggak, Astagfirullahaladzim. Iya. Kita ke Dadoni. Udah berapa saudara Dadoni yang buka toko di sebelah udah Dadoni? Iya. Dan kenapa tuh tadi bener juga pertanyaan Bang Hasan. Orang Minang itu kan terkenal dengan pedagang ya, entrepreneur. Tapi 20 besar Konglo ini nggak ada orang Minang tuh kalau kata Bang Hasan tadi. Bener juga ya. Kenapa menurut lu Bang? Jangan lulu lu. Iya benar. Datuk ini Bos. Tadi Salah pula gua. Tadi udah banyak ya dibahas sama Pak Jenderal Hasan sama Bang Hasan mengenai orang Minang ya. Pada dasarnya saya sudah kan memang lahir dan besar di Minang, jadi hampir sama sebetulnya dengan cerita yang umumnya di Minang. Saya lahir di Lambah juga namanya, di Bukit Tinggi. Kemudian menghabiskan masa kecil saya di Tanah Datar. Dan umumnya orang Minang kan memang kehidupan dulu itu tinggal di kampung yang nggak ada listrik, ya, nggak pernah TK kita itu. Jadi memang kehidupan yang mengajarkan kita, tapi ada beberapa filosofis yang nanti tentu ada korelasinya dengan kenapa mereka nggak bisa berkembang. Kebetulan saya juga sangat aktif di Sumatera Barat. Saya banyak mengumpulkan orang-orang Minang. Dulu kita dan Pak Hasan bikin satu kelompok namanya Minang Pride. Minang Pride itu mengumpulkan anak-anak muda Minang yang berprestasi. Banyak juga orang yang tidak tahu sebetulnya. Jadi ada satu kesempatan ditanyakan kemana Minang sekarang. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa Minang itu dia berevolusi sesuai dengan situasi kekinian. Jadi kalau kita lihat hari ini, semua orang pasti inginnya itu jadi YouTuber, kemudian jadi punya startup. Tapi kalau kita mapping, sebagian besar dari YouTuber dan startup itu adalah orang Minang. Kita tahu Atta Halilintar, kita tahu Nagita Slavina, kita tahu Arif Muhammad, kita tahu Ari Putra, kita tahu kalau di startup itu hampir semua unicorn level itu adalah orang Minang. Ada Ferry Unadi di Traveloka, Iman Usman di Ruang Guru, Al-Fatih Timur di kitabisa.com, dan banyak lagi. Tetapi memang kalau kita lihat dulu ada filosofi yang memang menjadi satu pegangan ya bagi orang Minang. Kalau kita merantau dulu itu kan diajarkan bahwa kalau mengaca itu sabih raso. Jadi kalau kita memegang sesuatu itu harus sampai selesai. Ya mengawi sabih aguang dimat tambilang diantaan di situ semua digali. Jadi artinya bahwa jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu itu harus tuntas. Nah ini kadang-kadang memang menjadi satu paradigma yang kemudian disalahartikan. Banyak juga yang kemudian menjadi kayak Bang Hasan bilang bahwa kita menjadi egaliter. Egaliter itu kadang-kadang tipis kan dengan ndak batarati ya kan. Kadang-kadang kita tahu kan kita nggak punya tata krama. Iya. Jadi agak tipis tuh. Satu. Tolonglah yang kedua, kita lah Bang. Yang kedua,
sifat individualis itu yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi imperium seperti tadi disampaikan oleh Bang Hasan. Saya berani mengkritik karena memang saya menghabiskan banyak waktu saya di Sumatera Barat. Jadi kalau orang-orang di Sumbar biasanya tahu ya, saya pernah bikin Minang Business School and Entrepreneurship Center, melatih anak-anak muda untuk berbisnis. Kemudian saya bikin dulu sama Pak Ari Putra juga, dan sebagian besar dulu saya tidak menyalahkan adanya primordialisme ya. Tetapi kalau primordialisme itu di scope yang Indonesia, sebetulnya itu menjadi bagus. Saya dulu dikenal, kalau saya dulu di Ken itu semua staff saya itu orang Minang semua itu, Mas Ari, Valdo, Maldini ya. Ada Sari Lenggogeni, ada Roni Saputra. Jadi tujuannya sebetulnya memberikan kesempatan yang besar untuk mereka punya karir, dan itu kita ingin merubah apa yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, bahwa kita harusnya saling mendukung untuk satu kemajuan. Nah, lalu apa yang menyebabkan kita di bidang bisnis tidak bisa menjadi imperium? Dulu tadi Bang Hasan juga menjelaskan, kita punya banyak pebisnis sebelumnya. Ya, punya Pak Hasim Ning, punya punya Pak Is Anwar, punya juga Kalau Pak Amin Latif Nuzal itu- Amin, kalau Pak Abdul Latif. Ya. Tetapi karena sifat kita tadi, keahlian itu melekat di orang, tidak pernah kita lembagakan, menyebabkan tidak ada satupun yang bertahan sampai 2-3 generasi. Ini yang sebetulnya waktu kita membuat Minang Business School itu mengajarkan ke mereka bahwa bisnis itu harus dilembagakan. Nah, begitu juga kalau kita lihat orang Minang, contoh di BUMN tempat sekarang saya bekerja misalkan. Itu lebih dari 60 direktur BUMN itu berasal dari Minang. Ini kan sebetulnya satu potensi yang harusnya bisa dimanfaatkan juga. Walaupun kita tidak bicara ke daerah, tetapi menurut saya seharusnya ini menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang ada di Sumatera Barat. Ya. Sama seperti kita punya sekarang, saya begitu luar biasa bangganya dengan Pak Jenderal Hasan ya. Dan itu mungkin Ari juga lihat ya, saya kalau WA itu selalu bilang itu dua Hasan yang saya tidak di depan mereka aja, di belakang mereka saya selalu muji dua yang bagi saya itu adalah panutan untuk mendorong generasi muda kita ke depan jauh lebih maju lagi. Nah, begitu juga kalau kita lihat di BUMN. Di BUMN itu banyak sekali sebetulnya. Lebih dari 60 direksi di BUMN itu adalah orang Minang. Artinya mereka memiliki kapasitas, tinggal bagaimana kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong generasi muda Minang menjadi lebih baik lagi, dan tentu saja memberikan kontribusi untuk Indonesia. Ya, tadi saya sangat sepakat dengan Bang Hasan bahwa memberikan pengetahuan bahwa kita harus berada di jalur yang benar itu yang harus kita lakukan terus-menerus untuk generasi muda Minang. Ini yang menurut saya kenapa kita ke depannya harus lebih solid lagi, harus lebih bersatu lagi, harus bisa memberikan, saling mendorong, mengagungkan, bukan tadi cido tadi ya. Jadi harus bagaimana kita bangga melihat orang-orang Minang yang susah. Kalau saya kan paling senior ya, di antara saya dan Pak Jenderal Hasan kan ini berteman dari dulu. Dari kita masih sama-sama merantau di Bandung. Banyak cerita beliau Iya, selalu jadi ada. saya dan Pak Hasan dulu sama-sama merantau di Bandung ya. Jadi waktu itu saya pindah ke Jakarta itu waktu masuk SMA, karena orang tua saya pindah menjadi pedagang di di Kebon Jeruk, punya toko buku kecil ya. Jadi karena susah di Padangnya, jadi merantau. Tapi kuliah saya balik lagi ke Universitas Andalas. Saya sempat kuliah di Padang, di akuntansi. Jadi saya ikut IKV namanya, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi UNAN ya. Kemudian saya baru kuliah lagi di Unpad. Jadi menurut saya tadi bahwa kita memang harus merubah paradigma ini. Kalau tidak, sayang potensi yang dimiliki tidak kita satukan sehingga menyebabkan nanti power kita juga untuk memajukan, terutama sekali memajukan Sumatera Barat itu sangat kecil. Karena hari ini kalau kita lihat tingkat stunting kita yang tinggi, ya, sanitasi yang buruk di sana, itu menjadi satu PR besar untuk seluruh orang Minang yang ada di perantau. Kalau saya tahu betul details mengenai problematika yang terjadi di Sumatera Barat hari ini. Karena itu kita ingin ke depannya aspek-aspek inilah yang ingin kita perbaiki. Kurang lebih begitu. Oke, mantap. Keren ya. Nah, ini untuk memunculkan, ini kemarin baru habis sama Pak Wamen di sini, Pak Wamen Kominfo ke sini kemarin ada. Saya bilang begini, kita ngobrol kan, yang Pak Nezar Patria, orang Patria. Iya, orang Aceh nih kan.
Saya tanya sama beliau kan, Pak, negara ini lebih butuh pejabat atau pengusaha, Pak? Ya kan? Menurut lu gimana katanya? Kalau menurut saya lebih butuh pengusaha. Pengusaha ini sekarang 5% nih. Kalau kurang bisa ekonomi kita nggak tumbuh. Tapi kalau pejabat birokratnya berkurang, birokrasi lebih efisien, gitu kan? Jadi pengusaha lebih dibutuhkan daripada birokrat gitu. Nah ini kenapa tadi kalau jangan imperium tapi mendongkrak angka 5%, 10% indeks pengusaha kita ini yang nature-nya kita ini entrepreneur ini gimana menurut Doni? Apa yang dibutuhkan gitu? Yang pertama tentu adalah kita lihat problematika kenapa pengusaha kita itu jumlahnya sedikit. Sebetulnya ada 2 faktor. Yang pertama adalah akses kepada keuangan itu selama kita menganut pola yang hari ini itu agak sulit untuk kita mendorong pengusaha. Karena itu sebetulnya kita pernah mengusulkan ada satu badan inkubator yang kemudian melakukan semacam penjaminan kepada para pengusaha muda kita dengan menjaminkan IP-nya. Sebetulnya di Undang-Undang OJK itu sudah IP itu sudah bisa dijadikan alat jamin, tetapi sampai hari ini tidak ada kredit yang cair karena IP. Karena apa? Tidak adanya badan yang membuat itu. Itu nomor 1. Yang kedua adalah mengenai tadi kolaborasi keberpihakan ke depan kepada pemerintah ke depan. Tentunya kita berharap ada keberpihakan kepada sektor-sektor yang memang memiliki dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama sekali dari generasi muda kita ya. Kalau kita mendorong memberikan kesempatan yang banyak dalam bentuk pendidikan seperti vokasional itu harus lebih diperbanyak. Yang kedua adalah akses terhadap lembaga keuangan. 2 faktor ini sebetulnya menurut saya mendorong supaya terjadinya pembukaan lapangan kerja ke depan. Ini juga mengkhawatirkan, ini agak serius sedikit ya Pak Ari. Karena memang kalau kita lihat dengan era yang terjadi hari ini, bahwa dengan adanya artificial intelligence ya, itu lapangan pekerjaan yang kita harapkan di sektor formal itu akan semakin sedikit, semakin habis, sehingga sektor-sektor entrepreneur inilah yang harusnya didorong oleh pemerintah. Karena itu mumpung ada Pak Menteri, kita berharap tentunya ke depan bahwa akses terhadap lembaga keuangan bagi generasi muda ini harus dibuka selebar-lebarnya dengan kita membentuk satu badan ya, semacam inkubator, nasional inkubator untuk pembiayaan UMKM dan juga startup company yang dijalankan oleh anak muda. Ini menurut saya salah satu faktor yang kita harapkan bisa meningkatkan jumlah pengusaha kita ke depan menjadi lebih baik lagi gitu, lebih banyak lagi. Dan saya membuktikan sebetulnya waktu kita membangun Minang Business School dan Entrepreneurship Center itu, hari ini alhamdulillah banyak kita ketemu murid-murid yang dulu saya ajarkan itu menjadi baik. Bahkan sekarang ada Fadli ya, sekarang calon wali kota, itu adalah angkatan pertama. Dulu kita ada Kopi Solo Rajo, kemudian ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang kemudian berhasil karena kita mengajarkan bagaimana, dan itu kita ajarkan satu persatu bagaimana membangun bisnis plan, bagaimana accounting, bagaimana akses ke perbankan dan lain sebagainya. Ini menurut saya bentuk-bentuk pelatihan dan vokasional ini yang dibutuhkan ke depan untuk mendorong terjadinya jumlah pengusaha yang lebih banyak bagi kita semua gitu. Hotel bos. Iya, gue mau salah ngomong gue. Lu ngerti nggak yang tadi? Oh, iya, ngerti. Ya, mengganggam Sabiabi Seraso itu ngerti nggak lu? Aduh, Ari. Pening kepala. Kita balik ke Jenderal lagi. Iya kan? Nah, lu nggak mau nanya soal Pak Jokowi ke Jenderal Hasan? Iya, gimana Pak Jokowi ini? Ya, ada satu yang Bang Hasan juga tadi sempat angkat gitu ya. Ini kan Ari juga udah nanya. Ini kan kultur kekuasaannya kita tahu lah. Ini kultur kekuasaan kultur dominannya Jawa lah. Ya Jawa. Ya. Di birokrasi juga seperti itu gitu kan. Nah ini juga kan butuh penyesuaian segala macam gitu kan. Apa yang harus disesuaikan pertama ngadepin orang-orang ini? Betul. Silakan Jenderal. Iya. Ngadepin apa maksudnya nih? Enggak beradaptasi dengan kultur yang sangat Jawa ini. Sangat tadi. Simbolik, sangat penuh kekuatan kita gitu, kekuatan orang Minang untuk kalau jadi dan grupnya Jenderal Luhut Panjaitan kan nggak perlu teka-teki terlalu banyak kan ya kan. Kutumbuk mulutmu Hasan, ada gitu-gitunya ya kan. Kau katanya kan. Iya. Bapak
Pak Luhut Jenderal mau pindah ke IKN. Kau mau pindah kau? Iya, Mau aku nggak kau? rumahku di sini. Kau mau nggak? Kata ya, kan jenderal yang bikin aturan gitu. Iya, dan sekarang Jenderal Luhut mengaku kepada kita udah lagi berlatih untuk memanggil Pak Prabowo presiden. Iya. Meskipun Pak Prabowo sendiri katanya Riko ya, Ri, ya. Ya Riku aku bang katanya. Ya, Riko aku. Ah nanti aku kalau keceplosan dipanggil di luar wo kan gak enak aku sama kau katanya. Katanya gitu. Ada gitu-gitu. Iya. Jadi nggak terlalu banyak teka-teki. Iya. Ini gimana jenderal? Gimana? Cerita mendampingi. Ya, sampai akhirnya jenderal bisa dipercaya. Iya. Ya sebenarnya kan itu tadi kalau bahasa Minangnya kayak di bawah untung lah Pak, kan. Sebenarnya kan karena mungkin saya kan misalnya masuk pas pampres itu sebenarnya kan saya bukan pertama kali sebenarnya kan. Saya kan udah masuk pas pampres sejak saya kapten sebenarnya kan. Jadi udah mengetahui itu. Tapi perjalanan saya misalnya kok saya yang dipilih jadi pengawal seperti itu kan. Ya itu karena memang ya kebetulan saja waktu itu kan saya pernah setelah saya dinas di Aceh 6 tahun, saya pindah lagi ke Kopassus lagi menjadi Waspes Kopassus cuma sebulan, kemudian jadi Wadan Grup 2. Wadan Grup 2 Kopassus yang di Kadang Menjangan di Solo. Itu Pak Jokowi sudah jadi gubernur itu. Dan saya jadi wakilnya Pak Maruli Simanjuntak kan. Kemudian pada saat itu saya tiba-tiba ini mungkin saya sedikit Pak. Orang yang paling berperan dalam hidup saya itu yang mungkin jadi mentoring saya dalam militer itu adalah almarhum Pak Dodi Munardo. Karena beliaulah orang yang bukan pertama kali saya masuk Kopassus Grup 1 ketemu Pak Doni kapten. Sampai dengan mayor jadi kepemimpinan saya. Waktu saya pada saat masuk pas pertama kali Pak Doni yang tarik saya. Nah waktu saya Wadang Grup 2 itu saya karena masuk Kopassusnya sudah telat karena berkelana lama di luar. Teman-teman sudah kolonel, teman-teman saya itu sudah jabat kolonel. Saya masih Wadang Grup itu jabatan letkol. Sehingga waktu itu Pak Doni Munardo, "San udah kamu ikut saya ke Pas Pampres." Nah Pak Doni waktu di Pas Pampres menjadi dan Pas Pampres. Zaman PSBY, masa peralihan itu 2014. Saya pindah ke Pas Pampres menjadi asisten perencanaan dan anggaran di situ di Pas Pampres. Lanjut pada saat itu terjadi peralihan, Pak Jokowi jadi presiden, saya waktu itu pertama kali Pak Maruli ditunjuk jadi dan Grup A, dan Grup Pas Pampres. Kemudian setelah itu setahun berapa bulan beliau jadi dan Grup A, tiba-tiba beliau jadi Danrem Solo. Beliau butuh pengganti, kepentoknya saya gitu loh. Karena saya bekas wakilnya kan, itu kan di bawah untung namanya kan, gitu kan. Udah Hasan aja lah katanya. Hanya saya lah yang disodorkan untuk menggantikan beliau di grup Pas Pampres. Karena betul saya bekas wadah grupnya beliau. Ya itu tadi saya kaget juga kan bisa harus mengawasi orang presiden seperti itu kan. Walaupun saya pernah di Pas Pampres, tapi kan tanggung jawabnya dengan persaingan yang kemarin mungkin masuk ke situ cukup kuat ya, tapi karena rekomendasi Pak Maruli kemudian saya bisa masuk ke situ. Dan kebetulan saya mantan wadah grup 2 karena Menjangan Solo kan. Walaupun belum ada Pak Jokowi udah jadi gubernur waktu itu, saya tidak di masanya Pak Jokowi jadi wali kota di situ. Tapi itulah, kepercayaan yang saya dapat itulah yang saya jawab dengan berbagai hal, inovasi yang mungkin bisa membuat presiden waktu itu ya percaya sama saya. Dan saya termasuk lama, 2 tahun saya mengawal beliau sampai dengan saya berpindah menjadi Danrem Bogor waktu itu. Jadi sebenarnya itu tadi kembali lagi kepada kemampuan kita untuk menjabarkan semua perintah tadi, kemudian menginovasikannya sehingga pelaksanaan tugas kita baik-baik saja lah minimal seperti itu. Ini kan kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan cuaca yang ada gitu kan, Jenderal. Kan Pak Jokowi kan waktu itu kan dikenal tagline-nya aja Jokowi adalah kita kan, yang belusukan, tidak suka hal-hal yang formal. Bahkan ada videonya yang agak viral tuh Jenderal Hasan yang memimpin konvoynya presiden nggak boleh pakai tweet segala macam. Ada beberapa peristiwa juga yang menegangkan di situ gitu. Gimana Jenderal? Ya itu kan sebenarnya kan kemampuan kita membaca situasi sebenarnya kan, membaca situasi. Sebenarnya kan kalau dalam diri saya menjabarkan semua yang saya dapat dari ilmu tentara maksudnya pendidikan tentara itu. Selain kan orang lihat taunya menembak, berenang, berkelahi semuanya itu. Kalau saya dapat 3 hal dari situ. Pertama adalah adaptasi, orientasi, dan survive. 3 kemampuan itu yang sebenarnya ditempa kepada tentara sebenarnya tuh.
Kalau yang lainnya kayak nembak, renang, sama itu toolsnya. Bagaimana kalau kita mau survive itu toolsnya apa ya? Jago berantem, jago nembak, jago ini berenang seperti itu toolsnya. Tapi itulah yang hanya saya jabarkan bahwa ya kita harus bisa adaptasi. Adaptasi dengan apa? Dengan pekerjaan yang kita diterima sama kita. Apapun pekerjaan yang diberikan sama kita harus orientasi dulu seperti apa. Beradaptasi dengan apa? Dengan situasi. Ya kalau kita mungkin bawa seorang pemimpin ya adaptasi dengan cara kepemimpinannya dia. Kan seperti itu. Sehingga apa yang mungkin beliau inginkan waktu itu ya bisa kita akomodir. Kan mungkin tahu kan dulu kan Pak, maksudnya kan bagaimana karakter Pak Joko dalam suatu kepemimpinan beliau kan. Dan yang paling sulit adalah mensinkronkan rasa aman dan nyaman. Aman belum tentu nyaman, nyaman belum tentu aman. Nah, kita berada di tengah-tengah situ bagaimana membuat harmonisasi antara aman dan nyaman itulah. Contoh, kasih 1-2 contoh kasus lah. Ya banyak sebenarnya kan kayak tadi kan beliau tidak mau kan pengawalan dari Bogor tuh berbunyi segala macam. Ya hanya kita ambil jalan tengah dengan membuat tidak bunyi, tetapi kita bisa lewat di tengah-tengahnya ini gitu. Di tengah-tengahnya lalu lintas yang padat itu gitu. Dengan memberikan peringatan, misalnya kan apalagi setelah beliau maunya setelah melewati orang yang kita mintain jalan harus kasih jempol, tanda terima kasih ya kan, hal seperti itu kan yang mungkin belum nyaman kan seperti itu. Banyak hal lah sebenarnya yang mungkin terjadi. Pernah salah nggak membaca maunya Presiden, Bang? Misalnya. Ya pernah juga kita memang satu saat ada harus yang kita lakukan memang mungkin tidak 100% keinginan beliau. Ya misalnya kan udah mau ini kita anggap sangat bahaya, ya kita tarik aja orang yang ngapain gitu. Ya kan kita jangan berisiko. Biasanya kan beliau paling negor, jangan terlalu kasar. Ya tapi kan hanya tidak lebih minta maaf daripada ini kan seperti itu. Ya, daripada minta izin ya. Ya. Tapi itu tadi kan sebenarnya kan itu tadi kemampuan beradaptasi kita yang paling penting, orientasikan semua tugas yang diberikan sama kita. Ya tadi ya survive terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Kita bisa bertahan dengan segala tantangan dan hambatan tadi. Oke. Adaptif ternyata ya. Memang itu kuncinya. Nah, kita ke Bang Hasan. Ya. Bang Hasan dekat sama Pak Jokowi, sekarang dekat juga sama Pak Prabowo. Ini gimana cara tembusnya nih Bang? Kan nggak sembarangan tuh. Iya kan Abang? Ini udah pasti buntut ular nih Bang kan? Iya. Dua presiden kenal sama Abang. Tapi jangan salah, saya mau cerita sedikit. Nah, yang membuat saya jadi Kopassus itu adalah Pak Prabowo. wah, tunggu. Gimana ini? Karena saya Letnan 2 tahun 94 selesai kecabangan itu, kita sekolah terjun di Batu Jajar. Dan kita diseleksi untuk masuk Kopassus pada saat itu. Komandan pusdiknya adalah Pak Prabowo. Oh. Kolonel. Masih kolonel waktu itu beliau. Komandan pusdiknya. Dan beliau mau seleksi letting angkatan saya 93 itu. Dan itu yang terbanyak beliau pilih waktu itu. Pak Prabowo, apa yang bikin Abang yakin Jenderal yakin sama Pak Prabowo waktu itu? Maksudnya? Gimana? Ya untuk masuk itu diyakinkan. Bukan, karena memang kita udah waktu itu kan saya punya tekad kalau jadi tentara jangan tanggung-tanggung. Oh, oke. Saya masuk Kopassus harus masuk Kopassus gitu loh. Iya. Level tertinggi kita ambil gitu loh kan. Ya, cerita yang di Halim itu. Halim apa tuh? Waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo ketemu sama Lu mengarahkan jenderal nih, Re. Ngarang-ngarang hari ini. Mancing-mancing gitu. Itu pembicaraan yang tidak pernah ada. Gitu, Bos. Ya, jadi itu kita Letnan 2 masuk selesai pendidikan kecabangan sekolah terjun diseleksi lah masuk Kopassus. Itu komandan pusatnya Pak Prabowo, komandan jenderalnya Pak Agung Gumelarut itu. Jadi ya itulah pertama kali kita. Tapi apa value yang jenderal waktu itu ambil gitu dari leadership Pak Prabowo yang mungkin nggak panjang juga dialaminya gitu, Jenderal? Bukan panjang, malah sangat panjang. Karena waktu pada saat beliau dan Pusdik kemudian menyeleksi kita masuk Kopassus dan angkatan kita diambil paling banyak, ada hampir 40 orang, dan baru terjadi waktu itu bahwa satu angkatan diambil 40 orang, 2 gelombang latihan komando. Dan setelah itu saya berdinas, pada saat saya berdinas di grup 1 Kopassus, waktu juga Pak Prabowo udah jajan Kopassus dan pembentukan batalan-batalan yang di Kopassus waktu itu Pak Prabowo yang menginisiasi semua. Dan memang beliau seorang visioner waktu itu kan, karena beliau waktu itu sudah membuat berbagai macam perubahan yang sangat signifikan untuk Kopassus pada saat itu.
Paten, ya. Dan gimana rasanya dekat Pak Jokowi waktu itu berhadapan sama Pak Prabowo nih, Jenderal? Kan ini kan orang yang Jenderal idolakan juga lah dulu kan. Ya kita kan tergantung tugas kita masing-masing. Kita profesional dengan tugas kita kan. Dan beliau pun ya kalau ketemu ya nggak ada masalah. Memang dia tahu kita siapa dari dulu seperti itu. Gitu. Iya. Nggak ada masalah dengan itu gitu. Iya. Dan memang ya setiap tahun kita kan kumpul di Cijantung. Oh. Setiap ulang tahun Kopassus kita kan kumpul di Cijantung semua danjen masuk itu kita bersilaturahmi nggak pernah putus seperti itu. Bahkan waktu saya danjen pun ya kita bersilaturahmi dengan semua sesepuh itu. Karena Kopassus itu kopsnya sangat kuat sampai sekarang. Iya, iya. Dulu Jenderal kan waktu peristiwa 411 dan 212 itu kan dan grup A ya Jenderal ya waktu itu ya. Grup A. Ya dulu kesel nggak sama Pak Prabowo ada peristiwa-peristiwa itu? Kan nggak ada hubungannya Pak Prabowo. Oh nggak ada hubungan ya? Oh iya ya. Ya. Kalau menurut petanya Bang Hasan waktu itu ada juga irisan. Kita kan konteksnya kita waktu itu kan mengamankan presiden kan, mengamankan presiden dari berbagai macam hambatan tantangan yang ada dan kita ya biasanya ya mengantisipasi berbagai hal yang kemungkinan terjadi. Kita kan udah punya data intelijen tentang siapa-siapa yang mungkin terlibat waktu itu di 411 di 212. Oke Bang Hasan. Bang Hasan gimana? Untuk ya tadi dekat sama Pak Jokowi, sekarang dekat sama Pak Prabowo juga. Ini kan tembusnya nggak gampang ini Bang. Jalur-jalurnya ini nih. Kan banyak yang kayak gitu kan. Banyak sih Bang. Iya banyak gitu. Kalau gitu. Tapi Jadi kayak Bang kan nggak banyak masalahnya. kita bukan satu-satunya yang gitu. Ya kalau Bang Jenderal kita dibawa untung, saya dibawa angin. Karena ya makin kesini kita merasa bahwa kita perlu sosok pemimpin yang begitu. Dan saya kan sebelumnya nggak dekat dengan Pak Prabowo. Nah yang berjasa mempertemukan itu ya Kopassus juga. Namanya Mayor Teddy. Yang berjasa untuk mempertemukan dengan Pak Prabowo itu juga. Dan itu juga menurut saya pertanyaannya simpel, abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Buat saya, saya selama ini berdiri di seberang Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo mau ketemu dengan saya dengan senang hati datang. Karena buat saya waktu itu bulan Januari 2023 itu saya sudah kumpulin anak kantor. Yang akan jadi presiden ini saya bilang. Ini feeling nih, kita membaca data survei itu nggak lagi membaca, itu sudah meresap ke dalam darah gitu loh. Jadi dianalisis sampai ke partikel-partikel terkecilnya kita udah bisa baca kalau survei itu. Jadi kita tahu wah ini akan jadi presiden ini. Karena begitu dibentur-benturkan di dalam simulasi head to head, Pak Prabowo nggak pernah kalah dengan siapapun. Dan angkanya ketika head to head itu mendekati 50%. Buat saya secara profesional ini calon presidennya calon presiden terkuat itu Pak Prabowo. Walaupun kalau survei 3 nama itu Pak Prabowo nomor 2. Ya itu bacaan kita dan nggak ada bayangan akan ketemu Pak Prabowo setelah itu. Tapi bulan Februari diajak ketemu Pak Prabowo, bulan April diajak ketemu Pak Prabowo, bulan Juni diajak ketemu Pak Prabowo, kan semua asumsi yang ada di kepala kita tentang Pak Prabowo berubah semua. Semua yang negatif-negatif itu ketika 3 kali ketemu tuh 3 kali 2 jam, ada yang malah 2,5 jam. Dan kita bertanya dengan bebas gitu loh. Bahkan di salah satu sesi bertemu tuh saya mungkin berpikir, kalau saya tanya ini saya kena timpuk nih. Atau dilempar HP seperti yang digambar-gambarkan orang itu. Tapi enggak. Beliau tertawa, beliau jawab dengan santai, enggak begitu. Maksudnya bayangan-bayangan itu enggak. Bahkan sampai pertanyaan paling sensitif beliau jawab dengan baik soal penculikan, loh mana ini yang digembar-gemborkan oleh abang juga dulu kan? Iya, oleh saya juga gitu. Mana ini? Jadi kalau ada pepatah Bener juga lu Ri. Iya. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang itu memang itu diambil dari pengalaman nyata, itu baru jadi pepatah gitu loh. Jadi nggak diambil dari langit itu pepatah, itu dari pengalaman personal. Makanya bulan Juli saya bilang saya minta izin ke Pak Jokowi. Dan ini bukan kayak minta izin teman-teman yang ke tempat lain itu. Pak saya mau mendukung ini ya, kalau itu saya bilang
Pak, saya rasa yang akan menang ini. Dan feeling saya setelah 3 kali ketemu, ini yang cocok sama saya. Feeling nih. Jadi kalau Bapak izinkan, saya mau dukung yang ini. Sama dong sama yang lain bang. Iya, enggak beda dong. Langsung fait accompli. Oh kalau yang lain gimana bang? Yang gagal-gagal. Iya, gitu-gitu Yang lah. berguguran tuh gimana biasanya? Pak, kita dukung ini ya, di luar bilang udah minta izin. Padahal mereka statement. Oh. Mau dukung ini. Kalau ini, tapi beliau ketawa. Saya sudah tahu kamu mau dukung ke sana katanya. Jadi udah tahu duluan juga. Presiden udah tahu duluan nih. Jadi perjalanan-perjalanan itu. Dan setelah itu interaksi dengan beliau buat lebih banyak apa yang bikin mengharukan dan membuat apa ya? Membuat kita merinding kadang-kadang kalau setiap ketemu dengan beliau. Jadi menurut saya dari sisi emosional sangat nyambung dengan Pak Prabowo. Jadi kalau saya ini dibawa angin lah ini. Dibawa oleh angin survei, dibawa oleh angin Mayor Teddy, dipertemukan dengan Pak Prabowo dan saya rasa chemistry-nya cocok, termasuk juga pikiran soal industrialisasi tadi. Bahwa negara kita ke depan harus negara industri dengan pemimpin yang harus juga punya mindset industrialisasi, bukan mindset agraris, Tapi bukan Bang, mindset pertanian. Abang ketemu sama Pak Prabowo, persepsi Abang kan ternyata banyak yang tidak terbukti. Tidak gitu ya. terbukti. Ya, Abang pernah merasakan kalau Abang salah nggak? Salah persepsi atau salah bersikap atau salah apa gitu? Oh sangat banyak itu. Jadi makanya saya delete akun Twitter saya. Betul. Karena kalau mau disisir pasti ketemu bang ya. Iya, kalau disisir pasti ketemu tuh yang nggak ada apa-apanya lah, fufu fafa itu. Iya. Kalau dibongkar-bongkar ya apa yang saya omongin di tahun 2014, di tahun 2019 itu fufu fafa nggak ada seujung kukunya gitu. Jadi Gak ada fufu-fufunya. tapi bukan berarti beliau nggak tahu. Maksudnya beliau terinformasi dengan baik, tapi nah itu kadang-kadang kita menakar perasaan orang yang sudah sampai di level pemimpin itu kayak kita menakar perasaan kita yang kalau baca emosi gitu loh. Iya. Ternyata sudah sampai di level itu memang layak orang sampai di level itu gitu loh. Udah nggak ngukur lagi. Yang kayak begitu-begitu nggak masuk hitungan lagi buat beliau gitu. Artinya Pak Prabowo nggak marah dong soal fufu fafa ini bang. Pasti nggak marah, nggak ada di pikiran beliau itu. Saya yakin karena sudah mikirin negara. Ini kita kecil-kecilan kan juga mikirin negara. Ada yang marah sama kita pun kita nggak pikirin lagi sekarang gitu loh. Iya iya. Jadi apalagi di level beliau itu gitu loh. Jadi nggak gampang tersulut atau dan nggak terlalu punya banyak waktu juga melihatnya nggak begitu. Karena kerjanya banyak, jadwalnya padat, iya kan? Jadi salah kita menakar kalau misalnya wah bisa digoreng ini. Bisa digoreng kalau sampai ini bisa retak ini, menurut saya itu salah. Karena kita yang terang-terang aja beliau tahu ini dulu oposisi yang paling keras, dirangkul semua. Nggak cuman kita, semuanya yang dirangkul. Bahkan mungkin sesama kolega di tentara yang berseberangan beberapa periode dengan beliau dirangkul semua. Jadi menurut saya nggak ada sama sekali itu. Jadi berubah cara berpikir. Pak Yusuf Wanandi duduk di sini ngaku salah persepsi saya sama Pak Prabowo. Kurang keras apa beliau sama Pak Prabowo. Jadi Dan kurang sombong apa orangnya bang ya kan? iya kurang sombong apa Pak Yusuf Iya, Wanandi gitu dalam menilai orang, ngaku salah dia. Keliru saya nilai Pak Prabowo. Jadi banyak hal yang memang jadi prasangka kita dan prasangka itu bertahan karena kita nggak pernah mau ketemu. Nggak pernah komunikasi atau bertahan aja dengan prasangka itu, saut-sautan di media sosial, makin menumpuklah prasangka itu. Nah itu jadi ketika ketemu kita lihat langsung orangnya, kita baca bahasa tubuhnya, kita baca ketulusannya, kita dengar jawabannya langsung. Kan jawaban bahasa tulisan sama bahasa verbal langsung itu kan beda rasanya gitu. Iya iya. Di WhatsApp itu kita nulis datar aja bisa dianggap ketus, berantem. Kalau apanya kurang A-nya satu dianggap lagi marah nih gitu kan. Iya kan? Oke-nya kurang E-nya satu kan? Iya. Dianggap juga jadi marah. Itu bahasa tulisan bisa. Nah, tapi kalau kita bertemu, nah itu menghilangkan semua syakwa sangka. Jadi silaturahmi bikin umur panjang, benar juga ternyata itu. Bang, Gitu. di politik tuh perlu nggak sih perasaan merasa salah itu perlu menurut Abang? Mengakui ya. Iya, Mengakui. Saya baru sadar. tahu alasan Abang ganti Twitter tuh ini baru tahu saya Bang. Iya. Ternyata lebih parah daripada Fufu Papa. Iya.
Itu langkah. Karena kalau dilihat satu preventif persatu repot carinya banyak sekali gitu loh kalau ketemu dilihat pasti satu ada persatu tuh. pasti ada pula yang nyangkut ini kan Pasti Bang, ada ya. yang Abang lewat. juga ikut gerakan sholat Jumat di mana itu dulu ikut kan Iya, Bang? gitu. Pokoknya saya itu kalau menyudutkan orang itu sampai betul-betul tersudut. Dan belum akan puas kalau orang tuh betul-betul nggak tersudut gitu. Jadi Tapi dalam situasi perang kan Bang ya. di dalam situasi. Jadi ya begitulah. Begitulah kita kan Iya. harus berani mengakui lah. Kita pernah muda, Iya. pernah bergejolak, ya, pernah juga melakukan kekeliruan-kekeliruan dan tapi hari ini beliau terima dengan Iya. tangan terbuka. Gitu. Intinya semua orang pernah fufu fafa pada masanya ya. Bang, ya. Iya. Jenderal ada pengalaman nggak Iya, pernah soal fufu. Pak Prabowo dan itu kayak musuh-musuhnya apa hal-hal yang kita anggap rumit ternyata buat dia nggak masalah. Jenderal pernah fufu fafa juga. Makanya waktu 411 212 fufu fafa juga ke jenderal nih. Ya kalau di tentara itu kan kita dari Letnan 2 tuh melihat figur kan, melihat figur. Figur pertama yang saya dapat waktu pertama kali ya kan mungkin senior di yang di akademi militer, kemudian istilahnya kemudian masuk ke Kopassus ya kita lihat figur siapa lagi pertama datang Pak Agung, Pak Prabowo, terus ke Serang ke Kopassus satu kita lihat Pak Doni Monardo seperti itu dan banyak contoh-contoh senior yang memberikan pelajaran buat saya gitu. Tapi mana yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam diri kita, ya nggak bisa semua juga gitu. Termasuk kan kayak Almarhum saya sangat kagum dengan Pak Doni Monardo karena itu mentor saya dari zaman Letnan 2 sampai dengan ya saya kolonel pun lah seperti itu. Tapi tidak semua bisa saya ambil dari beliau. Cuman perjalanannya kita ikutin, kemudian karakter dan sifat untuk ya idealisme dia yang sangat kuat kita ikutin seperti itu. Ya, termasuk Pak Prabowo kan mempanut kita lihat beliau istilahnya memang orang yang karakter dengan dia sangat kuat, pemimpin yang sangat kuat dan visioner dan memang sejak keras dalam memberikan latihan buat kita ya itu banyak gunanya sampai sekarang gitu. Katanya Pak Prabowo tuh care sekali sama anak buah itu bener nggak? Sangat care beliau tuh. Walaupun memang kan kelihatan galak kan seperti kan, tapi memang itu karakter beliau yang untuk mendidik seseorang harus keras seperti itu gitu. Dan kita hanya produknya seperti ini gitu. Ya alhamdulillah sekarang angkatan saya sudah yang Bintang 3 sudah ada 4 orang kan seperti kan yang mungkin istilahnya yang dulu dididik awal oleh zaman beliau jadi Pusdik sampai sekarang gitu. Oke. Dan ya itu gambaran sekarang ya. Kalau Pak Bo terlalu jauh lah kita untuk mengambil panutan. Kita melihat panutan yang mungkin 2 tingkat di atas kita atau ya paling tahu kayak Pak Dodi 5 tingkat di atas saya lah kan seperti itu. Jadi belajar dari itu semua kita dengan mereka gitu. Dan kebanyakan memang ya misalnya kita kembali lagi setelah kita menyerap semua apa yang dapat di senior itu kita terapkan dari kita masing-masing. Dan situasinya kita hati berbeda dengan yang mereka hadapi sendiri. Nah itu tapi yang membuat kita semakin tough dan juga kita hanya bisa menjabarkan semua apa yang kita dapat dari mereka, kita simpulkan sendiri dan kita buat jadi jalan kita sendiri seperti itu. Jenderal, resiko terberat kalau jadi tentara itu kalau salah apa ya? Kalau Bang Hasan tadi kan paling dibully kan, tutup akun Twitter gitu kan. Kalau Jenderal apa resiko terberatnya Jenderal? Ya kesalahannya kan diukur dulu gitu. Kalau perwira salah itu ditegur aja kita udah sangat malu. Kan dalam tentara itu ada hukuman disiplin, tindakan disiplin itu hukuman disiplin itu ada teguran juga termasuk itu. Teguran itu udah termasuk dicatat sebenarnya itu. Dan mencatat personil sebagai seorang tentara gitu. Apalagi yang hukuman mungkin yang kurungan segala macam seperti itu. Oke. Ya sebenarnya kan di tentara itu ya kesalahan tuh ya sebenarnya nggak boleh salah sebenarnya kan. Tapi kadar kesalahan apa yang kita perbuat itu pasti ada sanksinya. Tindakan disiplin dan hukuman disiplin seperti itu. Oke. Bang Doni, kita ke Bang Doni. Sebelum kita buka sesi diskusi ini. Bang, menurut Abang Pak Erick Thohir lebih baik fokus di PSSI atau jadi menteri lagi Bang sebenarnya? Enggak bercanda. Itu kalau mau dijawab juga boleh. Kalau aspirasi Ari apa? Kan nggak fokus aja hampir masuk Piala Dunia kan? Apalagi kalau fokus kan? Iya. Coba nanya yang benar. Nanya yang benar. Ya. Tadi boleh dijawab boleh enggak? Ya, kalau sebaiknya jangan ya. Enggak, udah pasti. Ya. Nah, kalau dalam bisnis, ini kan tadi politik udah di kemiliteran udah tadi Jenderal Hasan memaparkan soal kalau bagi pengusaha itu perlu nggak sih mengaku salah itu?
Sebagai pengusaha ya, bukan sebagai suami tapi sebagai pengusaha. Iya. Atau sebagai Mungkin pacar. sebagai profesional ya. Kalau sebagai profesional menurut saya harus mengaku salah kalau kita salah. Karena supaya ada langkah perbaikan ke depan ya kan. Nah, menurut saya ini satu yang seharusnya juga dilakukan oleh semua orang. Karena saya pun kalau misalkan, saya punya pengalaman lama ya, sama Budi pernah satu kantor kita ya. Tapi saya lebih lama ya, betul. Saya 20 tahun lebih, tapi syukur alhamdulillah itu bos saya itu sangat galak kata orangnya kan, tapi saya selama 20 tahun saya belum pernah dimarahin. Nah, sebabnya apa? Karena saya selalu mengaku kalau salah. Jadi bahwa memang mengaku salah di dalam dunia bisnis juga menurut saya sangat perlu ya. Tetapi kita melihat bahwa saya ingin bisa justru yang kondisi Indonesia sekarang dan ke depan di sisi bisnis ya. Saya melihat bahwa ada optimisme besar bagi kita dalam 10 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita yang sangat baik ya, terutama sekali dari pertumbuhan GDP kita. Tinggal 5 tahun ke depan menurut saya ini akan terjadi pertumbuhan yang justru akan jauh lebih baik lagi dengan selesainya kita membangun infrastruktur yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah harus men-shifting. Saya menyampaikan ini sebetulnya adalah karena memang ada Pak Menterinya di sini, bahwa tinggal shifting kita, dependencies kita terhadap resources ini harus kita alihkan ke dalam industrialisasi. Karena industrialisasi inilah yang dibutuhkan oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama sekali dalam meningkatkan jumlah entrepreneur di Indonesia. Jadi memang 10 tahun ini adalah fondasi menurut saya dari kacamata entrepreneur atau businessman. Fondasinya sudah dibuat dengan baik, tinggal bagaimana kemudian dalam 10 tahun ke depan kita memetik hasil dari pertumbuhan yang cukup signifikan ke depannya gitu. Mantap. Ya kita langsung aja buka Q&A. Ya, silakan yang mau tanya apa aja. Ya, langsung, Bapak, langsung Pak, sini Pak. Ya. Maju dulu Pak, sini Pak. Betul, karena mikrofonnya pendek. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan, nama saya Iramadi Irja. Kebetulan saya baru sampai tadi diminta oleh Pak Burmalis Ilyas sebagai Vice President Minang Diaspora Global. Saya kebetulan di sana sebagai Dewan Pakar. Kami berempat Dewan Pakar, sekarang tinggal 3. Dulu Pak Riza Ramli, Pak Dipo Alam teman kita, Pak, kemudian Pak Fazli Jala dan saya. Riza Ramli udah gak ada, ya tinggal 3. Nah, saya kalau menghormati beliau, walaupun saya baru sampai, saya langsung hadir di sini. Tahunya saya betul-betul beruntung di sini, Pak. Saya mantan Bank Indonesia, nih Pak kawan-kawan sekalian, saya mantan Bank Indonesia, pensiun Bank Indonesia maksudnya Pak Jenderal. Kemudian saya masuk ke Bank Mega ditarik oleh beliau, kemudian Pak Doni malah keluar, jadi kami bisa ketemu cuma di tempat makan Pak. Jadi saya masuk Bank Mega, beliau keluar, jadi hampir tidak pernah kami berinteraksi dalam pekerjaan. Beliau ini kan tangan kanan Pak. Kalau saya kaki kiri Pak, lain. Beliau jabatannya banyak sekali di CT. Tapi sekarang saya udah lama sekali tidak ketemu. Tadi pangling saya Pak. Biasanya rapi, handsome banget, ganteng, putih gitu Pak. Sekarang kok lebih banyak sebagai seniman daripada banker saya lihat Pak. Lebih banyak seniman ya Pak saya lihat penampilan. Ya terima kasih, saya tadi dengar bagus sekali tadi dari Pak Jenderal juga ada beberapa butir yang saya jadikan, yang saya resapi, yaitu terutama tadi masalah survive kemandirian orang Minang. Saya berasal dari Kamang Pak, saya orang Minang dari Kamang, tapi sering pulang ke Payakumbuh. Tinggal di Jogja, saya udah 27 tahun di Jogja, tapi kegiatan banyak di Jakarta. Jadi nggak jelas ya Pak. Dan juga besar di Bandung sama dengan beliau. Saya besar di Bandung juga, dari remaja saya di Bandung. Nah kemudian yang tadi dari Pak Hasan Nasbi juga ada satu hal yang sangat menarik bagi saya adalah jangan kita sok jago lah menantang arus. Ikut arus, tetapi jangan hanyut. Itu kan ada pepatah kita. Iyo kan dinyo, lalu kan dia gitu ya Pak Hasan Nasbi ya. Itu kan jelas itu. Kalau Bang Doni, Pak Doni, saya ada kenal beliau, mengikuti kiprah beliau selama ini. Terhadap generasi Minang, pengusaha-pengusaha Minang, beliau sangat konsen itu. Nah saya kebetulan terakhir dulu saya deputi Bank Indonesia, jadi karena udah lama udah lupa Pak. Jadi lebih banyak tampil sebagai orang Bank Mega nih. Nah kemudian begini,
Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Bapak-bapak ini kan orang-orang hebat semua. Dalam teori kolaborasi politik, saya kebetulan doktor ekonomi politik, Pak. Kita lihat situ yang sampaikan oleh Pak Hasan tadi, Pak Hasan Nasbi tadi, sesuai dengan teori kolaborasi politik. Nah, kebanyakan kita di Minang, kemampuan kolaborasi itu tidak banyak untuk mendrive, melobi ke pusat. Tidak banyak, Pak. Padahal itu sangat penting kita, sangat penting sekali. Kita banyak, orang Minang itu paling banyak di pusat. Bahkan di luar negeri, hampir semua di mancanegara ini ketemu orang Minang semua. Saya baru pulang dari Spanyol, Pak, ketemu di pengusaha anak muda berumur 45 tahun. Pengusaha sukses di orang Minang juga, orang Bukit Tinggi, Pak. Di Barcelona. Luar biasa, gitu, Pak. Nah, di kolaborasi yang saya maksud begini, Pak. Kita sudah buktikan selama ini bentuk kolaborasi yang menghasilkan untuk pembangunan Sumatera Barat. Salah satunya pembangunan Kelok 9. Itu kolaborasi waktu itu yang diinikan oleh Pak siapa Pak yang suaminya Pak Megawati, Pak Taufik Kemas, Datuk Batuah, gitu kan, bahasa Batuah. Nah, itu kalau nggak ada dia nggak akan jadi itu megahnya Kelok 9 itu, Pak. Begitu juga sekarang yang dilakukan oleh Andri Rosiade yang Senja Lawi. Itu kan bentuk kolaborasi yang luar biasa. Dan kemudian yang sahabat saya Andri Nosianiago mengadakan, ya ini Pak Doni juga ikut tuh, yang kemarin yang Mande. Itu bentuk kolaborasi yang harus kita manfaatkan sekarang. Kita banyak kok. Nah, kemudian apalagi Bang Hasan ini sangat berperan di situ, dan banyak lagi teman-teman yang lain kan, Pak. Nah, begitu juga dalam karir kita, generasi kita. Yang dimukukan oleh Pak Hasan tadi. Pak Hasan tadi kan juga menceritakan, saya kalau nggak ada bantuan pertemanan dari Doni Monardo, ya belum tentu kan begitu Pak Hasan ya. Itu kita pentingkan Pak sekarang, dimanapun berada. Kami di Bank Indonesia dulu Pak Saril Sabirin itu sangat peduli yang macam itu. Tapi lama-lama ke generasi belakangnya sudah tidak ada lagi yang namanya kolaborasi untuk membantu saling mendukung KT itu. Nah itu perlu jadi pemikiran kita Pak. Dia mungkin terlalu panjang ya. Oke Pak, aman. Terlalu panjang ya. Jadi apa masih ada waktu? Aman. Ya boleh lanjut. Boleh. Ini saya sampaikan poin kedua. Iya. Ada undang-undang nomor pasal 5C Undang-Undang nomor 17 tahun 22 yang baru ditandatangani oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi. Undang-undang itu adalah undang-undang tentang Sumatera Barat. Di pasal 5C-nya dicantumkan kan di situ baru pertama kali sejak ratusan tahun adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Belum ada selama ini sejak dunia ada adat basandi adat basandi syarak basandi kitabullah menjadi undang-undang positif. Itu hebatnya pemerintah sekarang. Saya mengikuti sekali perjuangan itu waktu di DPR RI bersama dengan Pak Gus Pardi Gaus. Kemudian di sidang plenonya juga sampai ke Mendagri, sampai ke mulus jalannya Pak. Luar biasa. Padahal waktu saya ketemu dengan di MPR dengan Pak Hidayat Nur Wahid, dia bilang tadi nggak mungkin nih Pak Iramadi. Nggak mungkin dia bisa disetujui undang-undang ini. Sangat sensitif. Ternyata disetujui luar biasa. Tapi dilalah Pak sejak tahun 22 kan Pak. Sampai sekarang belum ada satupun perda Sumatera Barat mencantol kepada undang-undang pasal 5C itu tadi. Tentang ABS. Padahal tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Jenderal tadi. Generasi kita tuh mandiri dan mereka gadang di surau. Itu tuh tidak diinikan sekarang Pak. Artinya apa? Dua kekuatan kita kan Minang itu kan dua Pak. Adat dan agama kan itu adat usaha syariat. Sang kekuatan itu sama sekali udah tidak terlalu dijadikan perhatian lagi. Perlu perhatian kita bersama. Saya ingin menyampaikan ini di hadapan kawan-kawan semuanya. Dan ini saya beruntung, saya tadi untung tidak menolak hadir ke sini. Saya baru sampai, tapi alhamdulillah saya ketemu beliau Pak Doni Oskaria. Kami udah jarang sekali ketemu sekarang. Ya. Dulu pernah pandangan aja. Oke Pak, iya Pak. Jadi gitu ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Tangan ya. Kita kumpulin dulu. Ya. Di sini boleh berpendapat, boleh sebagus apapun, tapi jangan lebih panjang dibanding menteri ya Pak. Iya. Ya, ada lagi? Ya, Abang. Ya, Ilham ya. Sini biar enak kamera. Sini masuk. Nah, lu
Hati-hati belakang, banyak ranjau. Iya. Ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini belum bisa bahasa Indonesia dia kayaknya nih. Saya baru bisa bahasa Indonesia nih, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di sini, bersyukur juga karena 3 narasumber yang hadir pada malam ini adalah bentuk dari cita-cita saya di masa lalu. Yang pertama jadi tentara, gagal. Yang kedua pengen jadi pengusaha, lagi berusaha sekarang. Yang ketiga pengen masuk politik, pengen jadi politikus, ya kan, pengen ada di pemerintahan. Tapi nggak ada yang kecapean sampai sekarang tiga-tiganya. Nah Bang, saya menarik tadi Bang atas berat yang saya dengar dari Bang Hasan tadi. Kenapa saya tertawa begitu terbahak-bahak Bang? Karena itu relate banget dengan saya Bang. Saya dulu 2 tahun yang lalu dagang di Tanah Abang Bang. Sekarang masih ada toko di Tanah Abang. Dan itu saya kerjakan Bang bener-bener. Om saya Bang jualan, ngasih tahu saya cara jualan, saya dagang di depan toko dia. Makanya saya sangat tertawa terbahak-bahak tadi itu Bang. Nah tapi Bang yang paling tadi saya dari PIK 2 Bang. Entah kenapa akhirnya diskusi yang tadi kita diskusikan yang saya dengar Bang, itu sempat saya diskusikan dengan teman saya di trotoarnya Indomaret Tower. Kenapa kita orang Minang nih nggak bisa kayak gini ya? Kenapa ya? Itu baru Bang Hasan, tadi saya diskusikan, Bang Doni. Udah baru banget tadi, saya di PIK 2 tadi. Terus habis dari situ yang saya langsung ke sini karena menarik temanya menurut saya gitu. Dan alhamdulillah pembahasannya itu. Kenapa sih Bang, kita sebagai orang Minang ini tidak bisa kompak di rantau gitu Bang. Itu yang cido tadi Bang gitu. Tunggu menungguan, pijak memijaan Bang kan, andeh-mandehan gitu. Sementara kita lihat Bang, di Tanah Abang itu kan ada dua aja Bang, Cino cek Padang aja Bang. Yang Padang kok seo kadai, yang Cino yang punya kadai Bang. Nah kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang minimal hampir sama deh? Apa sih Bang dari entrepreneur? Apa yang salah dari kita nih Bang Doni gitu? Apa yang belum tepat? Nah dan di sisi politik juga begitu Bang Hasan, kenapa kita sedikit sekali gitu? Nah kita ya, dulu kita sangat kenal lah para pemikir-pemikir kita dari Minangkabau sangat banyak gitu. Dan sekarang kenapa? Jadi pertanyaan kenapa itu pengen saya dengar sekarang dari senior-senior udah ini sekarang gitu. Dengan 2 permasalahan tadi. Kalau dari Pak Jenderal saya siap arahan dari Jenderal. Oke, thank you Ham ini. Jadi relate banget ya bro. Iya. Nggak berani ente nanya sama jenderal ya. Iya. Ini ada berikutnya nih ada teman gua cucu gubernur ini. Dia pengen berkeluh kesah dan berbagi. Ki sini Ki. Ya, coba ini. Rifki Durin ya. Dari lahir udah privilege dia. Iya, ini sebagai anak sumber Kalau privilege. kita kan berjuang dari tadi kan ceritanya berjuang. Kalau kita tuh berjuang melawan. Nah ini agak kurang relate sama lu pembicaranya nih semua. Izin Bang Doni, Bang Hasan, Jenderal, saya Rifki. Saya mau menanyakan saja sih sedikit. Kalau dulu pas kita kecil melihat ke kabinet itu kan isinya orang Padang semua rata-rata ya Bang ya. Nah sekarang ini bagaimana caranya kita bisa menyiapkan kader-kader muda ini untuk bisa mengisi kabinet lagi ke depannya gitu Bang. Jadi mungkin kita harus perlu mungkin yang sudah Bang Doni siapkan tuh Minang Pride bisa kita amplifikasi lagi Bang buat mencarikan future leaders di Minang Bang. Jadi ke depannya mungkin nanti kabinet ini bisa banyak orang Minang lagi lah biar kita juga di daerah di Sumatera Barat itu bisa terinspirasi gitu agar bisa ada kolaborasi yang kita dengan pusat dengan Sumatera Barat ke depannya. Gitu aja. Maksudnya lu mau geser orang-orang Jawa di kan? Oh enggak. Kan kolaborasi kan tadi kata-katanya. Siap. Iya. Oke, udah langsung aja kita hantam dulu ya. Bang Doni dulu. Silakan Bang. Ini pertanyaan taktis juga nih gerakan. Taktis ya. Tadi Ilham juga super taktis ya kan. Jadi kalau tadi Ilham tanya bagaimana kita supaya orang Minang ini bisa bersatu.
Saya sih sebetulnya syukur alhamdulillah kalau ke rumah saya setiap malam itu pasti paling tidak ada 5 orang Minang di rumah saya. Nah, itu setiap malam. Jadi karena saya kecilnya di Minang, kebiasaan hidup saya itu saya lebih bisa engage dengan, walaupun itu tidak bukan berarti saya bukan Indonesia ya, tetapi memang harus ada karena kita melihat juga daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Karena itu kita tentu berharap seperti nanti Pak Jenderal, kemudian kita bersyukur sekali ada Bang Hasan di kabinet. Kita tentu berharap bahwa ini akan menjadi contoh juga bagi generasi muda kita yang di Minang yang lainnya. Jadi saya sampai hari ini sih hampir setiap hari. Jadi kalau hari ini ke rumah saya pasti ada orang Minang yang lagi nungguin di rumah saya paling nggak 5-6 orang gitu. Ya termasuk juga ya calon-calon bupati, calon wali kota. Saya masih sampai hari ini masih tetap mensupport, memberikan dukungan, memberikan Mensupportnya tuh gini atau gini Bang? Gini. Nah, Itu beda, gini sama gini itu beda ya. Jadi memang tadi betul ya, pengalaman kita seharusnya ke depan kita tentu berharap saya tidak berhenti berupaya untuk melakukan support ya. Begitu juga di setiap saya bekerja biasanya saya mendeklar bahwa memang ada primordialisme tetapi memberikan kesempatan selama dia berkompeten ya kenapa tidak. Jadi kalau dulu mungkin Pak Ari tahu ya, kalau Valdo ikut saya dari tamat sekolah, kemudian juga ya semua anak-anak muda Minang yang menurut saya punya potensi itu pasti kita berikan kesempatan. Bukan kita memilih, yang daerah lain juga sama, tetapi kalau ada kesempatan dan mereka kompeten ya kita dukung. Begitu juga dengan di dunia bisnis ya. Kebetulan saya salah satunya di keluarga saya ada 5 bersaudara yang bekerja, 4-nya pedagang Tanah Abang juga. Jadi saya memahami betul bahwa memang apa yang disampaikan tadi, bahkan di Tanah Abang pun kita tidak bisa bersatu juga gitu. Ini tantangan ke depan yang kita tentu titipkan ke para pemimpin-pemimpin muda Minang ke depannya untuk mampu merubah stigma ini. Kita harus berkolaborasi, harus bersatu untuk Indonesia juga pada akhirnya akan menerima manfaatnya. Nah, begitu juga tadi yang pertanyaan dari Rifki ini kebetulan saya juga waktu kakeknya Rifki almarhum saya ke rumahnya juga untuk hadir ya, dan saya cukup dekat dengan keluarganya juga, dengan omnya saya nggak tahu Pak Asnawi itu omnya mungkin ya. Nah, omnya Rifki saya juga cukup dekat ya. Jadi ini juga sama Rifki. Sebetulnya memang kita yang senior harus memberikan kesempatan, dan insya Allah menurut saya, feeling saya di pemerintahan Pak Prabowo mungkin akan ada 4 atau 5 orang Minang yang akan menjadi menteri. Itu kan doa saya ya. Kalau kita lihat itu ada ini sama nggak dengan 4 hebat. sama 5 Tarunan Nusantara yang Ya mungkin lebih banyak orang Minang. Mungkin lebih banyak orang Minang ya. Feeling saya mungkin akan lebih banyak daripada itu ya. Nah, ini kan satu kesempatan juga, dan tentu kita berharap mereka menjadi pemimpin ini memberikan kesempatan yang luas juga bagi generasi muda kita untuk bisa bersatu, dan terutama sekali tadi yang pengusaha-pengusaha kita dorong, kita berikan kesempatan yang sama untuk mereka bisa membesarkan bisnisnya juga. Kurang lebih begitu ya. Apa yang salah? Tadi pertanyaan Ilham tadi itu menarik tuh. Menurut Dadoni apa yang salah dari cara anak-anak muda Minang selama ini yang sudah memulai bisnisnya sendiri itu belum sampai ke level yang optimal gitu? Ini sebetulnya yang kita lakukan waktu kita membangun Minang Business School dan Entrepreneurship Center di Sumatera Barat waktu itu. Saya sebulan itu bisa 3 kali pulang untuk mengajar mereka. Terutama sekali adalah tidak memahami bahwa bisnis untuk menjadi besar itu ada formula-formula yang harus dipahami. Terutama sekali berkaitan dengan bisnis model, bisnis plan, financial models. Ini memang mau nggak mau memang harus diteorikan, harus dipelajari. Pemahaman terhadap revenue stream kita, pemahaman terhadap bisnis plan yang kita buat, pemahaman terhadap sumber pembiayaan yang harus kita lakukan, kapan kita ekspansi. Dan saya belajar banyak dari bos saya ya, dari selama 20 tahun, bahwa bagaimana bos saya pun menggaji dirinya sendiri, bahwa perusahaan itu memang harus dibesarkan. Sebagian besar pengusaha kita begitu duitnya mulai banyak, itu langsung spending kan, beli rumah, beli apa, bukan untuk memperbesar bisnisnya dulu.
Nah ini memang kalau bisa kita diizinkan, nanti kita akan kembali mungkin dengan ya adanya para senior kita yang hari ini bisa bagus ya, hebat ya. Kita mungkin mulai lagi membuat kelompok atau pendidikan, dan saya dengan senang hati mau untuk berbagi pengetahuan mengenai bagaimana sih menjalankan bisnis yang baik, bagaimana kemudian menjalankan bisnis secara profesional, bagaimana mengakses perbankan. Ini adalah cara-cara menurut saya, dan kita belajar kenapa teman-teman kita dari etnis lain, tadi dibilang di Tanah Abang cuman ada orang Minang dan orang keturunan Chinese gitu. Karena mereka kan menerapkan pola-pola berbisnis dengan benar. Nah, ini yang harusnya kita lakukan terus-menerus. Memang tidak mudah, karena ada filosofis orang Minang itu yang menurut saya ini harus dibuang. Yang pertama itu adalah ang cadia dan ndak kabatanyo, ya, ang kayo dan ndak kama minta. Nanti saya jelaskan. Tenangkan jiwa lu Dinda. Ya, ang Saya udah mau baga interupsi ya. ada ndak kabacaka. Jadi itu menurut saya salah. Jadi kalau kamu pintar, gue nggak mau nanya juga. Lu kaya, gue juga nggak mau minta. Lu jagoan, gue nggak mau berantem juga. Iya. Tapi artinya dia itu hidup pasif kan. Iya, lu alim gue juga nggak minta doain. Nah, gitu. iya. Seharusnya kan kita bertanya kepada yang pintar. Kita meminta ya kepada yang Kaya. lebih. Iya. Ya kan, kita berlindung kepada yang kuat. Nah ini kan tadi banyak filosofis yang sebetulnya menurut saya itu nggak ada, diada-adakan untuk menjustifikasi tadi kapalo caci yang tadi ya kan, lebih enak menjadi kapalo caci, itu justifikasi terhadap inferior menurut saya. Nah ini yang harusnya kita rubah, mentalitas kita nggak boleh lagi begitu kayak Bang Hasan bilang, nggak boleh berbeda lagi, yang penting berbeda, nggak apa-apa gue sengsara asal berbeda. Nah ini yang banyak sekali pepatah-pepatah yang menurut saya ditanamkan ke generasi muda yang menurut saya itu keliru. Ini nggak boleh lagi terjadi. Inilah yang saya selalu bilang sama mereka bahwa kita bertanya kepada orang yang pintar, meminta kepada orang yang kaya. Ya ini memang filosofis yang harus dihilangkan. Menurut saya. Menurut Dado nih, keuntungan tuh idealnya sebagai orang Minang ini berdagang ya. Tadi kan udah bilang dapat duit langsung spending gitu ya. Yang boleh di spending berapa persen sih idealnya dah? Kalau seharusnya kita menggaji diri kita sendiri. Ini taktis banget. Jadi memang tidak perlu berapa persen dari keuntungan itu. Saya belajar banyak kembali lagi dari bos saya selama 20 tahun dan mentor saya yang paling hebat lah bagi saya ya. Ya kita harus menggaji diri kita sendiri sesuaikan kemampuan kita. Jadi jangan misalkan ya itu sisanya uang perusahaan untuk dibesarkan perusahaannya. Ya kalau gaji kita 10 juta ya kalaupun untungnya 100 ya ambilnya 10 juta aja sehingga lifestyle kita tetap terjaga. Ya kan begitu kita sudah untungnya mungkin tahun depan gue mau naik 15 juta gaji gue. Tahun depan mau jadi 20 juta. Sisanya itu adalah punya perusahaan yang harus kita besarkan. Nah ini yang sering kali kalau untungnya 100 diambilnya 110. Ya saya pernah punya contoh. Ya Pak Ari ya. Mungkin saya sharing juga sedikit. Sebetulnya mungkin teman-teman kenal Minang Mart. Minang Mart itu saya yang bikin. Saya punya ide dulu itu termasuk juga melarang masuknya retail modern ke Sumatera Barat. Tujuan saya waktu itu adalah bahwa retail modern itu adalah satu keharusan yaitu tuntutan daripada masyarakat. Tetapi kan kita mau lapau kita ini di-upgrade. Makanya waktu itu saya bikin Minang Mart. Minang Mart itu adalah milik sentral distribusi retail modern milik masyarakat. Lapau itu kita upgrade, ya, dibiayai oleh Bank Nagari, dijamin oleh Jamkrida, kemudian disuplai oleh BUMD. Tetapi waktu awal-awal itu bagus karena konsep itu menurut saya adalah untuk mengupgrade si lapau-lapau kita ini menjadi Minang modern dan masyarakat kita ini bisa naik kelas. Tetapi karena itu bukan milik franchise, karena itu misalkan Pak Ari buka sendiri modal Pak Ari, apalagi kalau nggak dibiayai oleh Bank Nagari ya kan. Pertama isinya penuh. Begitu sebulan udah transaksinya laku, duitnya dikantongin, nggak dibeli lagi barang. Makanya Minang Martnya itu mati. Jadi Minang Mart itu milik mereka semua. Padahal secara konsep itu sudah saya pikirkan dengan sangat detail bahwa ini adalah menjadi sentral distribusi daripada produk Minang sendiri. Nah tetapi karena memang tadi kita memang berapa yang jual balinya itu ya
diambil semua sama mereka, ya kan nggak mau lagi belanja, akibatnya Minang Martnya tutup ya, sebagian besar tutup. Nah ini menurut saya bahwa memang melatih kita menjadi pengusaha itu adalah tadi berusaha untuk menggaji diri kita sendiri. Sisanya adalah milik daripada perusahaan yang harus kita kembangkan supaya kita ke depannya menjadi perusahaan ini menjadi lebih besar lagi gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, Pak. Tapi ada satu yang gue pengen tanya Praktis, juga ya. ke Bang Doni nih. Justru malah tadi apa namanya peribahasa-peribahasa Bang Hasan itu tadi, wisdomnya Bang Hasan itu tuh menunjukkan sebenarnya inferiority orang-orang gitu. Itu gimana logiknya Bang? Kan ini justru malah logiknya orangnya makin gagah karena percaya diri makin dan mandiri. superior, Iya. Itu kan gagah karena dia kalah. Itu kan menjustifikasi kekalahan, makanya kita bilang tadi kan, ya kayo selang seorang. Ada nak minta kan, padahal karena dia miskin. Ngerti nggak Mas? Dan kekalahan Sombongan. tuh harus ditebus padahal. Kan? Walaupun dengan itu pun saya sering kali ya orang berbeda pendapat dengan saya bilang contoh, bagi saya itu sebagai saya contoh. Saya pernah bikin acara di rumah saya di kampung, yaitu Batakak Penghulu itu, jadi apa namanya, naikin penghulu, dato ya. Jadi datanglah Pak Gubernur, saya undang Pak Gubernur, ya. Pak Gubernur datang ke kampung saya, itu yang duduk-duduk itu Gubernur datang nggak ada yang berdiri satupun. Padahal datang ke rumah dan itu saudara saya semua yang duduk-duduk itu. Gubernurnya yang nyalamin satu-satu, dia duduk aja. Ya. Habis itu besok pagi saya ke Lapau. Iya. Besok pagi saya ke Lapau. Dia lagi ngobrol. Nampak yang semalam kan? Gubernur yang datang kawan, awak datang gubernur. Kan itu tipis. Tipis antara Itu jadi kebanggaan tuh yang diceritakannya. Iya, tipis antara egaliter dengan tidak batarati itu. Jadi menurut saya itu harus kita tidak bisa lagi cara pikirnya begitu. Itu yang disampaikan Bang Hasan tadi. Kita suka berdiri di sesuatu menjustifikasi kekalahan kita dengan bilang bahwa gue hebat, gue nggak terpengaruh sama orang. Nah, inferiority ini menurut saya menarik. yang salah, yang harus kita lakukan perubahan gitu. Lu jangan bilang kayak gitu. Sorry, Kalau gue yang ngomong gitu nggak apa-apa. Oh iya, sorry, Kalau lu sorry. bisa penistaan etnis. Iya, sorry. Gue karena kagum aja sama analoginya Bang Doni. Bang Hasan ada tambahan nggak Bang? Soal itu tadi Bang. Gimana? Apa yang salah nih Bang kita nih? Jadi sebelum adanya agenda hilirisasi, Sumatera Barat itu sudah besar di industri pengolahan. Mengolah. Iya, tapi yang diolah itu ya olah kata-kata gitulah. Iya. Nah, tapi cenderung ya industri pengolahan yang tadi itu yang saya maksud itu membuat trust agak tipis sesama kita. Trustnya agak, karena kita tahu kita ngolah dia juga tahu, dia ketawa aja. Dia ngolah kita juga tahu, kita ketawa juga gitu. Nih sesama pelaku industri pengolahan, nah hilirisasi yang kurang bagus ini sebenarnya. Industri pengolahan. Abang sejak jadi pejabat ini tambah lucu abang saya lihat. Yang pengolahan ini yang sebenarnya membuat trust kita agak kurang bagus. Jadi ya ion sini nyo. Nah misalnya ya udah ya, jadi supaya gampang kita ngangguk-ngangguk aja lah apa yang diomongin. Karena memang ini mungkin bagian dari tradisi, tapi mungkin tradisi ini mengalami dinamika dan perkembangan. Kalau kita sudah duduk di warung di Lapau namanya itu cerita kita bisa sampai ke bulan. Walaupun seumur-umur kita nggak beranjak dari kampung kita itu. Semuanya pernah inilah, pernah itu, tapi dia berujung di Lapau itu. Tapi semuanya pernah, nggak mau kalah kalau cerita. Itu yang membuatkan trust kita. Jadi suatu saat ketika kita mau kerja sama bisnis, kita teringat memori ini. Kan dia omong aja ini, nggak pernah ada sesuatu yang konkret dia kerjakan, apa? Dia berakhir di sini. Trust kita jadi agak lemah untuk kemudian misalnya bisa membangun sebuah imperium. Dulu kalau guru-guru silat di kampung, saya nggak tahu kalau di daerah lain. Dia selalu bilang, kalau saya punya ilmu 10, saya turunkan 9 aja. Takut murid durhaka katanya. Yang ke-10 ini pengunci, kalau dia durhaka saya patahkan sama jurus ke-10. Nanti yang dia muridnya jadi guru 8 dia turunkan.
Iya, karena dia cuma dapat 9. Nanti lama-lama kan ngarang-ngarang aja itu ngurus. Nggak ada lagi jurus benerannya kan gitu. Udah ngarang-ngarang aja jurusnya. Itu sudah sumber daya manusia udah kacau itu. Udah sampai di sana tuh sumber daya manusia sudah gimana kita membangun trust. Ini bukan kemudian kita meledek-ledek, tapi pandangan-pandangan seperti itu hidup di masyarakat kita. Dan sampai ini pendapat-pendapat seperti itu masih dibicarakan. Kalau masih dibicarakan masih ada di dalam pikiran. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita buat orang-orang yang kemudian mau serius menyeleksi orang tuh ternyata kita juga secara tidak sengaja itu digiring ke orang-orang yang punya karakter mirip dengan kita. Atau punya latar belakang mirip dengan tidak sengaja. Saya punya 3 staf khusus sekarang nggak sengaja 3-3-nya punya darah Minang. Satu memang Minang asli yang memang saya bawa, satu campuran Madura Minang, satu Aceh Minang. Kita dibawa ke orang-orang yang kira-kira, kayaknya kita ada kesamaan, kita ada sesuatu yang in common lah. Ada sesuatu yang rasanya, kok iya ini cocok, ada chemistry, ada kesepahaman, ada yang sama di antara kita kayaknya. Saya punya perusahaan, sekarang perusahaan saya lepas kunci bang, mau nggak mau kan bang. Ini kayak mobil lepas kunci sekarang perusahaan. Nah direktur utamanya teman SMA, direktur keuangannya teman SMA. Itu Doli itu kan teman SMA. Saya kasih perusahaan lepas kunci aja sekarang itu. Jadi orang-orang tapi kita melihat itu bukan karena dia Minang, karena bukan dia teman, tapi karena lihat dia eksis di perusahaan lain, sudah belajar dengan orang, pernah ikut organisasi yang besar, tertib di situ sampai pada level tertentu yang menurut kita sudah level kematangan, kita tarik. Tapi kalau hanya bawa identitas, kan kita sekampung, kita kan nggak tahu track recordnya. Tapi ketika orang-orang yang sudah pernah berbaris di organisasi besar, mungkin di perbankan, mungkin di perusahaan perusahaan multinasional, dan kita dia sampai di level ini, berarti bagus nih, kita tarik. Bahkan saya pun tanpa sadar, alam bawah sadar ngambil orang-orang dari asal usul yang sama, bukan karena primordial bang, karena kita kenal dia, karena kita tahu track record dia, tahu keluarga dia, tapi dia sampai di level tertentu. Ada kita membesarkan. Ini kantor ini kan dari ujung ke ujung, cuman 2 yang bukan saya nih bang. Dari A sampai K itu yang bukan itu mungkin cuman 1 yang bukan orang Minang bang. Ya minimal di sini ada 50% orang Minangnya kan. 51 bang. 51% ada orang Minangnya. Orang Jawa 49. Ya. Karena Ari udah 35% itu dia. Jadi sisanya tuh yang lain-lainnya itu tapi itu nggak sengaja. Cuman ketika kita ambil karena mereka sudah sampai di level tertentu. Nah ketika sudah ada pilihan-pilihan di level tertentu, misalnya di level direktur ini ada orang dari kampung kita, ada direktur dari orang lain. Itu mau nggak mau perasaan kita ke bawah ke sana tuh. Tapi yang ini satu direktur dari kampung dari daerah lain, yang satu orang kampung kita bukan siapa-siapa, ya kita ambil orang kampung lain itu. Orang dari daerah lain ini penilaian objektif aja. Nah kayak gitu. Bahkan banyak yang kadang-kadang kita nggak tahu asal usulnya, setelah kita dekat baru kita, iya ternyata orang ini, dan dia sudah menjadi bagian dari kita. Dan nah yang perlu lagi itu terakhir mungkin soal kelapangan hati untuk saling membesarkan. Ini mindset ini. Karena saking egaliternya kita ngerasa tokoh semua. Tapi tadi yang disebut Abang Doni tadi, nampak dia gubernur yang datang ke Denpasar. Tuh lu lihat tuh gubernur yang datang sama gue, nggak ada, gue berdiri aja nggak ada, salaman aja nggak gue tengok dia katanya. Udah prestasi itu kan? Udah prestasi buat dia, prestasi yang kalau dikalkulasi malu kita mengkalkulasi prestasi yang kayak gitu. Tapi ya itu ada, itu hidup. Jadi buat saya ada kelapangan hati kita untuk membesarkan juga orang-orang yang layak untuk besar. Buat saya didorong aja, orang-orang yang memang layak untuk besar kita dorong. Kita sebarkan cerita baik untuk dia, kalau perlu kita promosi. Ini bukan soal KKN. Karena ada prestasinya. Dan kita tahulah kalau sekampung kan minimal kita tahu kakeknya, kita tahu keluarganya. Kalau kenapa-kenapa kita bisa jadi garantor tuh bisa bang. Jadi karena kita tahu keluarganya.
Gitu. Nah, membesarkan ini tuh kan juga butuh jiwa besar. Kenapa? Ketika kita membesarkan orang, berarti ada bagian yang nggak kita ambil. Kalau nggak kan kita mau ambil semua. Gitu. Ketika kita membesarkan orang, ada bagian yang nggak kita ambil, ada opportunity yang nggak kita ambil, kita kasih orang. Termasuk juga Bang Doni bikin perusahaan kan berarti ada, kan bukan berarti Bang Doni jadi CEO kemudian dia juga finance-nya, dia COO-nya, dia CFO-nya, kan ada bagian yang harus dia kasih ke orang untuk membesarkan orang. Termasuk kemudian juga misalnya kalau kasih support, entahkah supportnya begini atau supportnya begini, itu kasih support itu kan juga artinya ada bagian yang kita lepaskan. Gini Bang. Yang harusnya jadi milik kita lepaskan untuk jadi punya orang, untuk apa? Untuk membesarkan itu. Nah, mindset ini yang kita perlu tumbuhkan. Tapi untuk orang-orang yang bukan yang kayak Mota di Lapau tadi, yang segalanya pernah, bisa semua, sementara ceritanya berakhir di Lapau gitu loh. Tapi untuk orang-orang yang mungkin nggak punya banyak cerita, tapi dia sudah teruji di organisasi tertentu dan sampai di level tertentu. Jadi menurut saya begitulah. Kenapa saya jadi promotor Bang Hasan untuk sampai di puncak, Jenderal Hasan untuk sampai di puncak, karena sudah teruji. Bukan hanya karena di kampung kita, tapi buat kita beliau sudah teruji berada di sebuah barisan besar sampai di level yang sangat tinggi, dan buat kita harus jadi role model. Enggak banyak orang Sumatera Barat sampai di level beliau, enggak banyak. Yang sampai di level kayak saya ini banyak. Tapi yang sampai di level beliau itu enggak banyak. Cuma 2 Bang, cuma 2. Nah, gitu. Jenderal ini termasuk industri pengolahan juga nggak tadi? Hilirisasi ya. Mulai yang baik-baik. Ya. Tapi Bang Hasan ini tipe yang mana Bang? Guru yang ngajarin 10 jurus apa 9 jurus ke anak gua? Kalau saya itu, kalau saya punya 10, saya kasih 10-nya, habis itu saya suruh berguru sama orang lain. Supaya ilmunya makin komplit. Karena kita dianggap hebat ketika orang yang kita didik itu juga hebat. Jadi ketika saya lepas perusahaan itu, dulu waktu saya CEO perusahaan konsultan politik, itu kan CEO lain tuh ngerasa setara sama saya. Begitu saya lepas ke CEO setelah saya, kedua, ketiga, keempat, mereka masih CEO juga kan, setara sama 4 lapis di bawah saya. Ngelihat saya agak ke atas mereka kan. Karena dia setara sama junior saya 4 level sekarang gitu. Karena belum ganti-ganti gitu. Sementara saya sudah melepaskan ini, lepas kunci nih. Ke CEO pertama, kedua, ketiga, sudah keempat sekarang. Nah, itu tadi Bang, melembagakan. Jadi nggak melekat di orang lagi. Jadi ini dilembagakan jadi sebuah bisnis yang kemudian bisa dipegang oleh siapapun. Nah, gitu. Nah, tapi itu kan melepaskan opportunity. Karena kita bagi ke orang itu kan melepaskan opportunity, melepaskan sebagian hak yang harusnya jadi punya kita gitu. Nah, kerelaan itu juga harus ada gitu. Oke. Paten. Kita tutup dengan Jenderal Hasan. Jenderal, negara ini bukan dipimpin oleh kekuasaan, oleh uang, oleh harta, tapi oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Jadi kasihlah kebijaksanaan apa dari perbicaraan kita hari ini. Silakan Jenderal. Kita nggak berani mengarahkan Jenderal untuk bicara apapun. Nanya pun nggak berani kita. Ya, tadi kan udah jauh semua sama 2 pakar sebelah saya ini kan. Tapi hikmah kan udah levelnya udah beda. Ini kalau levelnya Bang Hasan banyak tadi, tapi Jenderal Hasan ini tidak banyak. Kan? Hikmah dan kebijaksanaan. Silakan Jenderal. Ya kalau kita menarik dari apa yang kita bicarakan hari ini tentang orang Minang sih ya sebenarnya kita harus kembali kepada nilai-nilai dasar kita yang hakiki sebenarnya pada dia. Karena saya merasakan bahwa walaupun saya lahirnya di Bandung tapi balik ke Minang tuh saya merasakan bahwa kehidupan yang istilahnya terasa banget. Kita tidur di surau, tidur lagi kan belajar itu ya kita kemandirian kita terbentuk di situ. Dan istilahnya kalau kita berkaca lagi pada leluhur kita yang dulu yang mungkin menjadi panutan di negeri ini dan menjadi ya banyak menjadi founding father di negeri ini, itu pasti kan orang-orang yang mungkin banyak kan lah emang udah belajar dari surau, kemudian dia belajar ke luar negeri, kemudian baik lagi dan misalnya mendapatkan tiga hal tadi, ada kalau nggak jadi ini mama, jadi pandai dan alim ulama seperti itu kan, bahkan ada tiga-tiganya seperti itu. Berarti kan sebenarnya kan potensi orang Minang sangat besar. Kembali lagi ke generasi sekarang kan mungkin kita tidak bisa mengharapkan lagi seperti itu, role model seperti itu kan. Padahal dibilang tadi kan orang Minang berevolusi dengan perkembangan zaman sekarang gitu loh. Ya cuman mungkin satu hal yang paling ingin saya sampaikan bahwa orang Minang kembali lagi harus meningkatkan rasio paresonya lah.
rasa dan periksa. Maksudnya itu kan sebenarnya ilmu dasar Pak ya, Bang Hasan ya, dengan adanya bagaimana kita merasakan sesuatu, kemudian kita ya rasa dan periksa itu sebenarnya kan rasa dan analisa sebenarnya kan seperti. Dan itu kalau dipakai dalam silat itu kan sebenarnya kan banyak kita bilang. Maksudnya kalau kita di sini melihat ini matahari di mana supaya kita jangan bisa melihat lawan dengan jelas seperti itu kan. Nah itu mungkin nilai seperti itu yang bisa kita ingatkan lagi pada generasi muda sekarang dengan caranya mereka masing-masing sekarang ini yang mungkin lebih milenial, lebih Gen Z, dan tentunya kita harus punya kiat-kiat untuk bisa menularkan itu lagi kepada generasi muda. Dan tentunya memang saya kan bisa mungkin tadi pertanyaan ikhlas tadi yang saya dia kan tunjukkan kepada Doni sama Pak Ilham kan nggak nanya kenapa nggak banyak tentara yang orang Minang jadi jenderal seperti itu kan. Sebenarnya banyak juga sih gitu. Cuman kan tadi kan banyak juga yang pengen mengikuti jejak saya kan. Ke SMA saya sejak saya jadi masuk AKB, di SMA saya nggak ada lagi. Karena nggak tahu kenapa. Yang saya padahal saya waktu itu masuk Taruna itu karena termotivasi sama senior saya, almarhum Pak Ovi Caniago yang baru meninggal kemarin kan, yang di kemahan itu juga. Itu karena dia datang ke sekolah waktu itu, untuk memberikan gambaran tentang kehidupan Taruna. Dan itu tertarik, ini juga nih salah satu pilihan saya nih seperti itu. Dan mungkin kembali lagi saya bilang bahwa kita harus kembali kepada nilai-nilai tadi, nilai orang Minang yang sangat luhur. Mungkin Buding bisa banyak belajar lagi nanti. Ini baru belajar ya. Baru belajar lagi kan. Mungkin bisa lebih banyak belajar sama Pak Dato Doni. Pasti dari dulu gitu ya. Ya kita berharap ke depan mungkin seperti harapannya siapa tadi? Rifki. Ke depan mungkin akan banyak lagi tokoh-tokoh Minang yang bisa berkiprah di negara ini, yang bisa memberikan sumbangsinya, dan saya yakin akan bisa, dan sangat bisa lah. Kalau kita mungkin tadi apa yang sampaikan Pak Doni dan Pak Hasan tadi dicerna sebaik mungkin dan dikembangkan sebaik mungkin, saya yakin generasi muda sekarang juga bisa mencapai itu semua. Gitu. Ya, Jenderal terakhir. Sifat Pak Jokowi yang paling Minang yang Jenderal ketahui apa? Itu tadi saya bilang. Beliau walaupun bukan orang Minang, tapi rasonya tinggi. Bagus. Instingnya kuat. Karena kan mungkin setiap pemimpin dianugerahi itu mungkin ya. Tapi mungkin ya tadi kepekaan tadi, kemudian analisa dia yang sebelum bertindak seperti apa gitu kan. Kan sebenarnya begitu. Padahal kan kita orang Minang tahu kan. Raso dibawa naik, Paraso dibawa turun Pak ya. Itu istilahnya seperti itu. Bingung lagi dia kan? Iya. Raso dan Pareso itu kira-kira itu empati sebenarnya. Oh, oke. Konsepnya empati sebenarnya, ngerasain apa yang dirasain orang lain. Kira-kira bukan. Analisis. Pareso itu analisa. Rasa itu insting kita. Ya. Rasa itu insting kita yang kita rasain seperti apa, yang muncul saat kita melihat sesuatu itu rasa. Iya. Tapi selalu kita periksa, bisa nggak kita begitu? Kalau nggak bisa, udah dulu. Kalau pas hantam langsung seperti gitu lah. Ini Pak Jokowi nih ya. Itu filosofi silat orang Minang itu sebenarnya itu. Iya. Katanya ya. Kalau Bang Hasan apa Bang? Apa yang paling Minang dari Pak Jokowi menurut Abang? Habis ini Om Deo nih gue tanya. Susah kalau yang paling Minang, tapi sebenarnya kan beliau presiden yang paling egaliter. Yang kalau duduk itu, kalau di Minangkabau itu cuman ditinggikan sebantal. Bukan sekursi ditinggikan sebantal. Kalau melangkah cuman lebih maju selangkah. Beliau paling egaliter. Makanya saya kaget ketika orang Minang bikin filosofi takah tokoh dan tekeh. Takah tokoh tekeh. Lah ini kalau dengan filosofi kepemimpinan Sumatera Barat tuh nggak kompleks kayak teman-teman di Pulau Jawa yang kompleks punya filosofi kepemimpinan. Kita tuh sederhana aja. Pemimpin tuh ditinggikan seranting. Didahulukan selangkah. Pak Jokowi itu contoh pemimpin yang tingginya dibandingkan sama kita ini. Kan dia bisa bertemu dengan semua orang, tingginya cuma seranting. Kalau berjalan cuma didahulukan selangkah. Mungkin beliau nggak pakai filosofi ini. Tapi filosofi egalitariannya paling mirip dengan Sumatera Barat. Tapi yang ini pula yang paling tidak diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Iya. Gitu. Dua kali kalah gitu Bang ya. Kalau dulu selangkah ini kan
gampang disalibnya. Oke, Bang Don, apa Bang Don? Ya ini melihat Pak Jokowi dari dekat, Anda kan salah satu kepercayaan Pak Jokowi untuk bisnis hospitality ini kan, ya kan? Yang saya lihat adalah detailnya ya. Jadi dalam bisnis kan kita memang harus detail, dan itu juga yang kita lihat kalau kita berinteraksi dengan Pak Jokowi terutama di bidang saya. Itu beliau sangat memahami hal-hal aspek-aspek yang kecil. Misalkan beberapa inisiatif yang kita ajukan itu Pak Jokowi memahami dengan sangat detail ya. Sebagai salah satu contoh misalkan baru saja kita melakukan proses pengelolaan Borobudur dari sebelumnya dari 6 kementerian sekarang menjadi single authority management. Dari bawah Injurni kita mengajukan kepada Bapak Presiden karena ini akan ada kompleksitas dalam pengelolaan ini. Tetapi itu bisa dicerna dengan detail satu. Yang kedua adalah kita baru juga mengajukan Indonesian Tourism Fund untuk bagaimana kemudian bahwa fund ini harus dimiliki untuk kita mempromosikan industri pariwisata di Indonesia. Dan menurut saya kesamaannya mungkin dengan orang Minang yaitu tadi bahwa Pak Jokowi selama ini kita melihat bahwa beliau sangat detail dan memahami sampai ke aspek yang bahkan itu mungkin buat orang biasa hal kecil ya, tetapi beliau sangat intens untuk melakukan ratas, memanggil untuk bagaimana proses ini dan kita presentasi di depan dia gitu. Jadi menurut saya ini adalah aspek yang punya kesamaan bahwa kita melakukan sesuatu itu harus tuntas dan details, itu juga yang dilakukan yang saya lihat ya. Oke, mantap. Ini emang level Datuk ini beda bos. Ngeri. Dalam. Luas dalam. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga senior kita, Jenderal Hasan, Bang Hasan dan Om Doni. Ya, dan KPI-nya diskusi ini berhasil karena ada satu Jawa yang sangat menikmati. Ya. Jadi kita anggap berhasil aja diskusi hari ini. Saya sangat menikmati itu. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya dah.